Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai dan kita sayangi para habaib wa syaraib, wabil khusus Habibana Al-Habib Alwi As-Segaf dari Pasuruan, Jawa Timur, beserta rombongan Al-Mukarram Al-Habib Usman Al-Kab dari Martapura, Muhammad dari Mekah yang satu rumah tinggal dengan Said Abbas Al-Maliki, kemudian para Pak Camat dari Martapura juga berhadir, para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang berhadir pada kesempatan kali ini, seluruh warga Desa Kambitin, Sungai Rukur dan sekitarnya, beserta seluruh para tamu undangan yang berhadir pada kesempatan kali ini, yang semata-mata kita memuliakan dan mengagungkan Rasulullah SAW, dan hadir bersama kita zuriat Rasulullah, cucu-cucunya Rasulullah bersama kita, menambah keberkahan, menambah rahmat dari Allah. Semakin banyak kita dapatkan, mudah-mudahan berkat kita selalu bermahabbah kepada zuriat Rasulullah, tersambung rasa cinta kita kepada kakek beliau, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ulun di sini hanya selaku sebagai pembawa acara saja. Yang pertama, acara kita pada malam hari ini yaitu pembukaan. Mari kita bersama-sama untuk membuka acara ini supaya penuh keberkahan, membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah, ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh adik kita yang bernama Zahid Rayyan Al-Mustafa, dan ini merupakan ponakan ulun sendiri. Ini sudah menjuarai MTQ di Palangkaraya. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
acara yang selanjutnya, yaitu tausiah agama yang langsung akan dipimpin Yang Mulia Al-Habib Alwi As-Segaf. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ulun lanjut, ulun kisah sedikit bab salam. Salam itu ada 3 macam. Salam ada 3 macam. Salam yang pertama, kalau kita sama-sama muslim bertemu di satu majelis atau dimanapun ngasih salam, yang ngasih salam hukumnya apa? Hah? Ini belajar fikih mana? Hukumnya Pak? Sunnah. Yang jawab? Wajib. Berarti kalau yang menjawab nggak menjawab hukumnya apa? Wajib nggak jalani hukumnya Pak? Dosa. 1. Salam yang kedua nggak wajib dijawab. Apa itu? Ketika kita sholat atau saudara kita sholat ngasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak perlu kita jawab waalaikumsalam, nggak perlu. Ya, bujur gak ada? Suaranya ibu gak ada bang? Bujur gak ada Bu? Ibu lebih kompak dari bapak. Salam yang ketiga, ketika hendak kita mau ziarah kubur, pasti kita ingin salam assalamualaikum ya ahli kubur. Nggak mungkin ya ahli kubur jawab waalaikumsalam, kabur pian seberataan. Ya lah. Nah, tapi ulun lihat di sini yang sholat gak ada, yang ziarah kubur gak ada, yang jawab bisa seekong orang aja. Tapi ulun husnudon dalam pian seberataan. Ulun husnudon mungkin mian jauh dan hati. Tapi untuk syiar Islam ini, karena ini sunnatullah, sunnatun Nabi Muhammad SAW, di bulannya Nabi Muhammad, kita kencangi untuk menjawab salam. Ulun ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah la nikmat wal Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkil amma ba'd. Alhamdulillah, kita dikumpulkan di tempat yang berkah maghfirah ini. Gak ada lagi ya ikhwani, karena Allah sayang sama kita, karena Rasulullah sayang kita. Jasad rohania kita digerakkan di tempat yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, ini harus syukuri. Ini harus kita syukuri, yang paling utama ini. Alhamdulillah, yang saya hormati pimpinan Majelis Nurul Anwar, guru fahmi kita, Masya Allah. Mudah-mudahan Sidin dipanjangkan umurnya, dikasih keberkahan, terus bisa membimbing kita. Ini jadikan majelis sampai yaumil qiyamah, nggak ada henti-hentinya. Malaikat selalu sibuk menyulit, mencatat ini pahala-pahala kita yang hadir. Dan bila khusus untuk yang sohibul bait, alhamdulillah menyediakan ini satu tempat luar biasa. Nggak mudah rumah ditempati untuk satu majelis saudara, susah. Para habaib, para guru-guru asatid, hadirin wan hadirat, ulun nggak bisa nyebut satu-satu, banyak di sini. Mungkin banyak habaib, ujung sana banyak habaib juga. Ulun nggak tahu di mana. Di sini ada para tokoh-tokoh habaib. Ini salah satu tokohnya Munsib Al-Kab, ada Habib Usman Al-Kab, Sidin dari Matapura, sini Munsib Al-Kab. Dan di Munsib di Tanjung, nah ada Habib juga di sini, nah Al-Kab pulang. Ada saudara ulun yang dari Mekah, Muhammad Sidin, lahir di Mekah, hanya 4 tahun ini di Kalimantan. Masya Allah, Sidin ini hari-hari berkumpul sama Syed Abbas. Syed Abbas ini saudaranya Abu Yamaliki yang Mancituk, dia itu. Sidin pernah ngisahkan sama ulun tadi ini, pernah Syed Abbas ini Abu Yamaliki waktu ngadakan maulid hendak dipancung sama raja yang di Saudi, hendak dipancung. Syed Abbas ngajak sama jamaah-jamaah termasuk Sidin untuk bacaan, yaitu yang dibaca nggak ada lagi sholawat
Sholawatul Badar ini luar biasa. Sholawat Badar ini tuh hajat saudara. Baca alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala bebas. Yang mimpin siapa? Memimpin orang besar juga, Syekh Abbas. Insyaallah mereka di tempat yang mulia, dikumpul dengan Nabi Muhammad SAW dan para keluarga kita juga. Hadirin dan hadirat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan mungkin ada pejabat-pejabat pemerintah, tidak kurang tidak lebih ulun tetap untuk menghormatinya. Dan ini para yang bansar-bansar luar biasa, sebagaimana pernah Al-Habib Muntir Al-Musawah, Habib Muntir Al-Musawah itu setelah mengadakan majelis Rasulullah, saudara, ibah luar biasa, dia lihat alhamdulillah senang, ini Rasulullah senang ini dengan adanya ini, digenang Rasulullah sampai dia terbawa guringnya bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Bertemu dengan Nabi Muhammad SAW menyampaikan, ya Rasulullah, kif ya Rasulullah, majelis yang tadi ulun bimbing ya Rasulullah, biar senang nggak ya Rasulullah? Alhamdulillah ulun senang dan ulun ridho, lebih-lebih ulun ridho juga, ulun senang bagi yang menyelenggarakan itu majelis, yang membimbing, yang menjaga, ulun senang dan ridho. Alhamdulillah, termasuk para bansar-bansar dapat fadilahnya ini semua. Alhamdulillah, nggak ada sedikit pun yang ada dapat, semuanya dapat ya ikhwani, semuanya dapat. Alhamdulillah. Tadi kita dibacakan Simtu Turat Maulidul Habsyi karangan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi ini hidup di Siwon. Sidin pernah menghidupi dari 9 desa selama 3 bulan. 3 bulan berturut-turut menghidupi 9 desa. Jadi dikasih makan, bukan manusianya aja, para hayawannya pun dikasih makan sama Habib Ali Habsyi. Luar biasa beliau. Dan di situ musim-musim macelik, suka susahnya untuk nyari makan waktu itu. Bayangkan di Hadramut saudara, lain di sini. Sini kita nyari di ladang, insya Allah masih dapat sayur mayur. Kalau di Saudi gak ada, di Hadramut gak ada lagi gersang yang ada. Sidin memberi dengan izin Allah Ta'ala, dengan karamah Sidin, dia bisa menghidupi selama 3 bulan berturut-turut. Alhamdulillah. Dan Sidin akhirnya membentuk satu buku, yaitu buku karangan, buku maulid menyanjung kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Simtu Turat. Di Hadramut ada satu suku ngaran suku Badui. Suku Badui itu di gunung-gunung tinggalnya. Kalau sini apa ngarannya? Garingan ya loh. Orang Garingan biasanya di gunung-gunung kebanyakan. Yang bingung dia turun, kawak bandit baca banjir kenapa bawa? Yalah. Karena ulun sudah banyak dimakani haruan bang di sini sudah. Jadi lidah ulun terselip untuk baca ini. Ada ulun di sini sudah 20 tahun. Pulang pergi bang. Ada majelis di Jawa, di sini juga ada 20 tahun ulun di Kalimantan. Pondokan ulun bentuk di Gambut, alhamdulillah sudah berdiri. Khusus mualaf ada juga, dan majelis alhamdulillah berapa majelis sudah ulun nggak berani menghitung lagi. Alhamdulillah sampai sekarang terus ada mengikut majelis-majelis lagi. Alhamdulillah selama 4 tahun ini yang terakhir ini ulun khusus untuk majelis Dalail Khairat. Nanti ulun jazakan ampianin Dalail juga nanti. Dari mana ulun tadi? Hah? Dua haruan. Lapar ini orang-orang budaya. Udah makan belum? Makan aja dulu. Gak ada serius nanti dengan ulun uyuh ini nah. Dari mana? Haruan pulang. Al-Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali Habsyi ngarang buku Simtu Turat ini orang Badui bertakwa sama Habib Ali. Ya Habib, pian mengarang buku maulid ini apa fungsinya, apa fadilahnya, apa keuntungannya? Orang Badui ini saudara ingin sok tahu terus. Kalau nggak ada bukti nggak mempercayai orang Badui. Kata Habib Ali Habsyi ini Simtu Turat, kalau kita khudu dan khusyuk membacanya sampai mau diam, disitulah Rasulullah SAW hadir. Kayak apa ulun bisa mempercayai pian kalau pian nggak bisa membuktikan? Kalau pian ingin untuk buktinya ini hadir di majelis ulun. Hadir di majelis ulun, kata Habib Ali Habsyi Syukur Maulid. Baik, kapan Bib? Nanti malam Jum'ah. Hadir mereka berbondong-bondong, diundang saudara-saudara yang lain. Ayo kita saksikan. Ini karomah, dia nggak mempunyai karomah. Memang orang Badui. Orang Badui ini maaf untuk ilmu agama sangat-sangat kurang sekali. Zaman Bahari, kalau sekarang kada sudah. Dia datang di malam Jum'ah ini berkumpul di tempat majelisnya Habib Ali Habsyi. Setelah mereka datang satu tempat, satu garis dari depan sampai ke dalam ini dikosongkan satu baris.
kosongkan. Terus dikasih pasir sama Habib Ali Habsyi. Habib Ali ngasih, jangan ada yang menjajak, jangan ada yang boleh duduk di tempat ini, kosongkan. Siap, kosong sudah. Hikmat semuanya, mulai tawasul, dari tawasul berbacaan sampai robi semua, sampai kiam selesai, sampai doa selesai, mereka satu sama lain menunjuk, saling tengok menengok. Mana kata Habib Habsyi Rasulullah hadir? Mereka mendatangi berbondong-bondong dengan Habib Ali Habib. Dia mengatakan, ini kalau bacaan maulid Habsyi Rasulullah hadir, mana buktinya? Kata Habib Al Habsyi, ta'al, ikuti aku, aku tunjukkan buktinya Rasulullah hadir. Ditunjukkan dari garis yang kosong tadi, dikasih tanah, lihat ini ada bekas telapak sahabat ini bekas telapak kakinya Nabi Muhammad SAW. Inilah buktinya Rasulullah SAW hadir di majelis ini. Siapa yang duduk di sini nggak ada lagi, siapa yang lewat nggak ada lagi, inilah Rasulullah SAW. Jadi kita tadi ini ya ikhwani, kita bacaan maulid, insya Allah Rasulullah hadir di tempat kita ini ikhwani. Dan para aulia-aulia, para guru-guru kita, mungkin kuitang-kuitang kita yang dulu hadir di tempat majelis ini ya ikhwani. Oleh karena itu jadikan ini majelis, jangan sampai ini majelis kita punya sifat segala sesuatu, pikiran kita segala sesuatu lepas daripada Allah wa Rasulnya. Jadikan ini majelis, biar duduk di majelis-majelis ini ingat sama Allah, ingat sama Rasulullah. Lain dari itu jangan ada ya ikhwani. Kalau sedikit pun kita goncang dengan pikiran yang lain, maaf, mungkin dengan harta, mungkin dengan hal-hal yang menjadikan duniawi ini kan menjadikan mudarat kita nanti. Sudah kita sering dijelaskan, siapa orang hadir satu majelis, selesai acara majelis, dia berdiri hendak menghentakkan kakinya, hendak aja mau balik ke rumah, hendak berguguran dosa-dosanya ikhwan. Tapi naudzubillah sebaliknya ada orang hadir di majelis tapi hatinya nggak ada di majelis, pikirannya selalu masalah duniawi. Dia hadir majelis ingin mendoakan supaya urusan dunia ulun sukses, harta ulun ini, jabatan ulun ini, semuanya urusan duniawi dia. Ini nggak dapatkan satu dosa, bahkan dia sebaliknya, bukan pahala yang dapat, balak yang dia akan dapat, kerugian akan dapat di dalam usahanya nanti. Naudzubillah, jangan sampai terjadi di sini pada diri kita. Oleh karena itu ulun ingatkan di sini, ini penting sekali. Modal pertama kita ingin bertemu dengan Nabi adalah qalbun salim, hati yang bersih saudara. Ini kunci miftahul jannah, itu hati yang bersih saudara. Sebelum ulun uraikan di sini sedikit, ulun kasih informasi lawan pian supaya pian mengingat terus. Alhamdulillah kita di Rabiul Awal ini tanggal berapa ini? 8. Rabiul Awal kok 8? 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal ini lihat, Allah ini men-setting untuk khusus Nabi Muhammad ini luar biasa. 12 Rabiul Awal kita lihat, hari dari pagi sampai siang itu ada berapa jam? 12 jam. Sebaliknya juga dari 12 sampai akhir 12 jam lagi sampai malam. 12 lagi angka ini. 1. Dan yang paling utama di sini angka 12 ini, Allah menuliskan la ilaha illallah, huruf la ilaha illallah ini jumlahnya 12 saudara. Coba hitung dia, tulis la ilaha illallah, lam alif itu berapa terus. Lu nggak mengerikan, lu nanti mengerikan. Nanti kurupian ada nanti bagian sini. La ilaha illallah ini jumlahnya 12. Nggak sampai di sini juga, Muhammad Rasulullah jumlahnya 12 juga ikhwani. Subhanallah, masyaallah Muhammad. Nggak sampai di situ, sahabat-sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, hitung tulisan dengan huruf Arab ya, tulis huruf Arab Abu Bakar As-Siddiq, hitung itu hurufnya 12 juga ya ikhwan. Umar bin Khattab, hitung tulisan Umar bin Khattab 12 juga. Utsman bin Affan, tulis Utsman bin Affan, hitung 12 juga. Ali bin Abi Thalib, tulis di situ 12 juga ya ikhwan. Semuanya kembali kepada 12. Khusus untuk Nabi Muhammad ini diberi yang khusus saudara. Bukan di bulan. Kenapa Nabi Muhammad SAW dilahirkan di bulan Rabiul Awal, nggak di bulan Muharram yang mulia, nggak di bulan Ramadan, nggak di bulan yang lain-lain yang mulianya? Kada. Kalau Nabi Muhammad ditaruh di bulan Muharram, berarti Nabi Muhammad mulia karena bulan Muharramnya. Sama Allah ditaruh bulan yang nggak ada mulianya di situ. Rabiul Awal mulia karena apa? Ada Nabi Muhammad SAW. Dan hari pun ditaruh sama Allah SWT, ditaruh hari Senin Nabi Muhammad SAW lahir.
nggak ditaruh di hari Jumat. Kenapa? Kembali lagi supaya Nabi Muhammad ini bukan karena harinya mulia, karena Nabi inilah yang jadi mulianya hari itu semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kencang bayang wasallam. Salah satu doanya malaikat Jibril alaihissalam waktu Rasulullah ini, waktu di khutbah Jum'ah, Rasulullah langsung diam mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Salah satu amin yang mengatakan, ya Rasulullah, apabila umat pian ya Rasulullah menyebut ngarampian tidak menjawab dengan ngarampian sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli Muhammad, dilaknat sama Allah Ta'ala. Jadi setiap ini majelis jangan lepas-lepas baca sholawat, terus sambung dengan sholawat, insya Allah berkah dari itu sholawat. Ulun tas lagi sampai mana yang tadi? Hah? Nggak serius ini dengarkan nih. Piye sampean setoyo ini? Hah? Waktu awal ibu yang pintar nih khusus. Makanya gelar itu nanti di surga saudara. Pian kalau tahu bidadari, pian pasti mengharap bidadari. Salah. Justru istri-istri kita ini yang solihah, istri kita yang solihah ini nanti jadi rajanya bidadari. Demi Allah. Ini yang mengatakan Rasulullah SAW, bukan ulun. Rasulullah mengatakan perempuan yang di dunia ini jadi solihah nanti jadi rajanya bidadari, lebih cantik daripada bidadari. Lebih cantik itu kalau dihitung dilipat gandakan 70.000 kali. Bayangkan kayak apa cantiknya. Mungkin sekarang warnanya ya itu, bentuknya itu, tapi nanti beda, lebih cantik dari bidadari. Saudara Muhammad, Rasulullah nggak pernah, setiap dengan adanya Rasulullah semuanya mulia, semuanya mulia, semuanya dijadikan dimuliakan sama Allah Ta'ala. Berkata Nabi Muhammad SAW, ini khusus bil khusus untuk Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad? Satu orang bertanya lagi, kenapa Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim? Kalau Nabi Muhammad masih ada abahnya, dia masih mengatakan aba, abi, umi, atau itu segalanya. Supaya lebih khusus lagi, Allah langsung yang mendidik Nabi Muhammad SAW, saudara. Allah nggak pilih kasih, Allah memuliakan Nabi Muhammad dengan didikan Allah langsung ini. Tempatnya kurang nggak? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah nikmat wal Islam. Kita ditetapkan dengan keadaan Islam wa iman berkat kejujuran kita Nabi Muhammad SAW. Waktu Rasulullah SAW ada waktu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ya Muhammad, laulaka ya Muhammad. Ini kalimat laulaka sama Allah Taala diulang 3 kali. Seakan-akan Allah Ta'ala sumpah kepada Nabi Muhammad, sumpah untuk Nabi Muhammad, untuk seluruh makhluk umat, seluruh makhluk ciptaan Allah Ta'ala menunjukkan sumpah kepada Nabi Muhammad. Laulaka ya Muhammad, ini maknanya kalau bukan engkau. Ini diulang 3 kali, kalau bukan engkau ya Muhammad, nggak aku ciptakan alam seisinya ini. Lihat saudara, Allah menciptakan ini semua karena Nabi Muhammad SAW. Sebelum ada apa-apa segala sesuatu pun Rasulullah lebih dulu nur Nabi Muhammad diciptakan, nur ala nurih. Itu kalau kita baca di Sintul Durar itu ada. Allah menciptakan dari cahayanya Allah Ta'ala, menciptakan dari nurnya Allah Ta'ala, menciptakan nur Nabi Muhammad SAW. Sebelum Allah menciptakan ini sudah disediakan satu ayat, sampai sekarang pun kita pasti nggak mungkin lupa ini ayat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat jangan sekedar ini ayat yang baca itu mengenangkan untuk masalah sholawat. Hati-hati ya ikhwani, hati-hati, jangan mensepelekan ayat Allah Ta'ala hatta satu huruf pun, karena satu huruf itu beribu-ribu malaikat menjaganya. Ini innallaha wa malaikatuhu yusholluna nabi, ini Allah bermalaikat dan kita pun bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Coba kita pikir dan kita lihat, kita renungi. Allah memerintahkan untuk umat, untuk makhluknya, untuk sholat. Allah nggak pernah sholat. Allah memerintahkan untuk makhluknya, untuk ibadah yang lainnya. Allah nggak pernah menjalankan. Sebelum Allah memerintahkan untuk umat yang satu ini, Allah lebih dulu itu bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan ini Allah sampai detik ini pun bersolat kepada Nabi Muhammad SAW.
Salatnya Allah beda dengan salatnya malaikat. Salatnya malaikat pun juga beda dengan kita ya ikhwani. Kalau Allah salawat kepada Nabi Muhammad, memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad, aku ciptakan engkau ya Muhammad, tidak ada lagi apa? Rahmatan lil alamin. Karena rahmatan lil alamin inilah sampai detik ini kita bisa merasakan makan yang nikmat. Ini rahmatan lil alamin, saudara. Kita bisa duduk di sini, ini rahmatan lil alamin. Kita menjalankan aktivitas apapun yang kita sukai, itu rahmatan lil alamin. Sampai detik ini Allah Ta'ala nggak berhenti bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini satu yang luar biasa. Dan di sini Allah mengatakan ya Muhammad, kalau bukan engkau aku ciptakan ini, nggak mungkin aku menciptakan kecuali umur Nabi Muhammad, engkau lebih dulu ya Muhammad. Allah bertakun sama Nabi Muhammad, ya Muhammad, seluruh alam ini aku ciptakan karena engkau ya Muhammad. Dan aku tanya, ini semua alam ini ampun siapa ya Muhammad? Rasulullah menjawab, ampun pian ya Allah. Dan engkau aku ciptakan ya Muhammad, ampun siapa ya Muhammad? Ampun engkau ya Allah. Dan pertanyaan yang ketiga kali lagi, ya Muhammad, aku ini milik siapa ya Muhammad? Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan gak ada kawan jawab. Nabi Muhammad tertunduk malu sama Allah Ta'ala. Langsung Allah menjawabnya, aku ini ya Muhammad, aku ini milik orang yang cinta dengan engkau ya Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, otomatis Allah akan cinta dengan kita ya ikhwani. Kalau kita senang dengan Nabi Muhammad, Allah akan senang dengan kita. Tapi juga sebaliknya, kalau kita mensakiti hatinya Nabi Muhammad, kalau kita bikin sakitnya hati Nabi Muhammad, kalau kita bikin hatinya Muhammad sedih, kalau Nabi Muhammad meneteskan air mata kesedihan melihat umatnya, Allah pun sedih dan Allah akan melaknat pada kita. Naudzubillah bin naudzubillah ya ikhwan. Ini fungsi kita untuk hadir di majelis Nabi Muhammad SAW. Ini majelisnya Nabi Muhammad SAW ya ikhwani. Ini kita memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Nggak ada lagi, semua milik Nabi Muhammad SAW. Lihat ya ikhwani, perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kurang apa Nabi Muhammad SAW? Sampai sudah dijelaskan di Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini menunjukkan Allah kepada Nabi untuk umat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad ini dihadirkan di muka bumi ini, lahirkan di muka bumi ini, nggak ada lagi untuk menanggung para umat-umatnya yang lain untuk yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Lihat perjalanan Nabi Muhammad waktu di Taif. Waktu di Taif Nabi Muhammad begitu masuk di Bani Taif, Nabi Muhammad dihujati, anak-anak yang kecil digerakkan untuk melempar, ada yang sandalnya, ada batu, ada semuanya, sampai ada yang meludahi kepada Nabi Muhammad. Seluruh diberikan kepada Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad merasakan sudah kehuyuan, mengatakan, wahai Bani Taif, apabila ikam seberatan nggak setuju ulun masuk di sini, izinkan ulun keluar. Apa kata pembesar Bani Taif? Ya Muhammad, ya masuk di sini senyaman terus begitu, ada senyaman yang mau keluar dari tempat ini gak ada ya Muhammad. Pian keluar ini ada satu tempat, itu jalan keluar pian. Dilihat di situ berjajar orang yang kekar-kekar badannya, berjajar di kanan kiri banyak orang berkekar. Kata Nabi Muhammad dalam hatinya, otomatis kalau ulun masuk lewat situ, ini jalan salah satunya, pasti ulun dipukul. Tapi kayak apalagi dengan umat ulun, mau tidak mau Nabi Muhammad menjalankan itu ya ikhwan. Nabi Muhammad sudah marahi dia, orang yang pertama dipukulnya Nabi Muhammad, condong ke sebelah kanan, dari kanan dipukul ke kiri, terus dari kanan dan kiri sampai Nabi Muhammad SAW keluar dari Bani Taif. Dari keluar dari Bani Taif, pukulan orang-orang yang kekar itu menjadikan Nabi Muhammad uyuh, bujur-bujur uyuh, kesakitan Nabi Muhammad SAW, bersandar di satu pohon kurma Nabi Muhammad. Merenungi dengan sakitnya ini, untuk sesal kada, untuk sakit hati kada. Apa yang direnungi oleh Nabi Muhammad? Dia mengharap supaya dia kembali ke jalannya Nabi Muhammad SWT. Gak ada lawas, malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad, menghadap kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, izinkan ulun ya Rasulullah, gunung yang besar itu yang karena lurung timpakan ke Bani Taif. Tadi Rasulullah yang keadaan uyuh, yang kesakitan, seperti nggak ada merasakan sakit sedikit pun, dia berdiri dengan gegarkan makanan. Nah ya Jibril, aku masih mengharap dari sulbi-sulbinya orang Bani Taif nanti umpat sama aku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Coba kita tengok jauh sebelumnya lagi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Ismail. Semuanya nabi-nabi mengangkat tangannya, Allah, Allah nggak ada tahan lagi dengan umatku, hancurkan ya Allah. Tapi Nabi Muhammad gak ada ya ikhwan, masih mengharapkan untuk dari sulbi-sulbi yang lain. Nabi Muhammad waktu peperangan pun jujur, Nabi Muhammad di depan,
tapi pedang Nabi Muhammad gak pernah menggoreskan, memukul, membunuh pun tidak pernah satu pun musuhnya Nabi Muhammad. Dia cuma menelak sambil mengharap supaya dia kembali jalannya Allah, supaya dia dapat hidayah, supaya dia kembali, terus ditelaknya sama Nabi Muhammad terus itu. Gak pernah Nabi Muhammad membunuh sama sekali ya ikhwani. Dia cuma yang mengharapkan nafsunya tadi ingin membunuh Nabi Muhammad supaya kembali ke jalannya Nabi Muhammad SAW. Perjalanan Nabi Muhammad tidak sampai di situ ya ikhwani. Perjalanan Nabi Muhammad sangat-sangat luar biasa, jauh daripada para nabi-nabi yang sebelum-sebelumnya sudah-sudahnya. Untuk nabi yang sudah-sudahnya cuma sedikit perjalanannya, Nabi Muhammad lebih parah daripada itu semuanya. Maka sampai dikatakan makhluk yang paling menilai satu keadaan sabar adalah Nabi Muhammad SAW. Allah, kita sering melihat Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, itu ngaran-ngaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu sifat Nabi Muhammad SAW diberikan sama Allah taala. Ngaran Allah diberikan jadikan sifat Nabi Muhammad SAW. Pantas sampai segitu hebatnya Nabi Muhammad SAW, saudara. Segitu agungnya Nabi Muhammad SAW, begitu besarnya ditanggung untuk umatnya, begitu luar biasa Nabi tiada henti-hentinya. Di dunia sudah uyuh memperjuangkan untuk umatnya, nanti di alam kubur uyuh lagi, di akhirat pun lebih uyuh lagi membuat Nabi Muhammad untuk memperjuangkan umat-umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita yang mengaku umat Nabi Muhammad, kita yang mengaku umat Nabi Muhammad, kita yang mengaku umat Nabi Muhammad, kayak apa hubungan kita dengan Nabi Muhammad? Kayak apa hubungan kita dengan Nabi Muhammad? Cukup kita bersolawat itu aja kah? Kayak apa rumah tangga kita sepertikah Nabi Muhammad? Kayak apa kita menghadapi bini kita seperti Nabi Muhammad kah? Kayak apa kita menghadapi suami kita seperti Nabi Muhammad kah? Apa kita menghadapi anak-anak kita seperti didikan Nabi Muhammad kah? Kayak apa kita menemu dengan ikhwan, dengan saudara-saudara kita seperti Nabi Muhammad kah? Jauh kita ya ikhwani, jauh kita dari Muhammad Rasulullah. Kalau kita jauh, kayak apa kita dengan Nabi Muhammad dan di hadapan Nabi Muhammad? Kayak apa kita menunjukkan laporan kita kepada Nabi Muhammad SAW? Sedangkan setiap 1 minggu sekali laporan diberikan sama Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, fulan bin fulan umat ikam ya Muhammad seperti ini, seperti ini. Kalau kita bujur-bujur bagus, Nabi Muhammad senyum. Tapi kalau kita menjadikan sakit dari Muhammad, meneteskan air mata selalu mohon, ya Allah selamatkan umatku ya Allah. Kita tergolong di mana ini ikhwan? Yang bisa menjawab diri kita ya ikhwan, yang menjawab diri kita ikhwan. Di akhir zaman ini yang penuh fitnah ini, di zaman akhir zaman ini banyak pecah belahan. Bujur, Nabi Muhammad sudah mengatakan 1400 tahun yang lalu, nanti di akhir zaman Islam terpecah jadi 73 bagian. Dari 73 bagian satu yang bujur-bujur seperti aku ini yang jalankan, yang mengikuti torikotku inilah yang bujur-bujur yang aku terima nanti dari Nabi Muhammad SAW. Wa masyaallah Syaitan Muhammad. Wa masyaallah Syaitan Muhammad. Dan Nabi sudah mengatakan 1400 tahun lalu di surat Al-Imran. Di surat Al-Imran Nabi mengatakan waqtasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu, waqtasimu bihablillah, maka berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Ta'ala, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Tapi sekarang banyak ya ikhwani, coba kita lihat di majelis sana yang guru fulan, oh nggak cocok dengan guru fulan, lu nggak mau hadir. Gurunya pun juga mengatakan itu, oh yang guru itu kayak gini, ulun nah kayak gini, guru itu kayak ini, saling hujat menghujat. Ini bukan umat Nabi Muhammad, ini bukan ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gunakan jangan bercerai-berai, tapi tetap bercerai-berai. Akan dapat syafaatkah dia dengan Nabi Muhammad? Na'udzubillah ya ikhwan, na'udzubillah. Ini sudah banyak, ulun sudah keliling banyak, sudah keliling tempat-tempat itu, omongan pandiran yang kayak gini, ini pembicaraan yang gini, ini sudah sering di telinga ulun. Sampai ulun sering kumpulkan, ada berapa ulun kumpulkan jadi satu. Ayo kita satu torikot, ayo kita satu bendera. Silakan cara mengajarnya beda-beda, tapi kita jangan putus. Sering ulun mengajak guru-guru itu. Tapi pian jangan umpat ajakan-ajakan yang sama ini, saudara. Kalau pian umpat ajaran seperti ini, pian termasuk golongan orang yang memecah belah di sini ya ikhwani. Na'udzubillah bina'udzubillah ya ikhwani. Jangan memperberat, jangan mempersusah Nabi Muhammad SAW. Kurang apa Nabi Muhammad SAW dengan kita?
Kurang apa Nabi Muhammad perhatian kepada kita? Sampai yaumil kiamah pun Nabi Muhammad ngatakan kita di akhir umurnya, Nabi Muhammad, umati yang dikito kita ya ikhwan, yang dikio kita ini adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengio umatku bukan anakku, istriku, saudaraku, kada yang dikit umati kita seberataan yang dikio oleh Nabi Muhammad, yang dibikin oleh Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad mengatakan ya Jibril kif nanti akhir ini umatku kayak apa kabarnya ya Jibril ya Rasulullah. Dia berani kepada Allah Ta'ala, nggak berani menjawab. Sampai Allah Ta'ala mengatakan ya Rasulullah, umat pian nanti ada jaminan ya Rasulullah. Tenang pian, tidak akan dapat jaminan umat pian ya Rasulullah. Rasulullah tenang di situ. Tapi dalam perjalanan ketenangan Nabi Muhammad di akhir umurnya Nabi Muhammad, waktu roh ditarik oleh malaikat Israel, Nabi begitu merasakan dahsyatnya, luar biasanya sakitnya, yang luar biasanya ikhwan. Luar biasa sakitnya. Nabi Muhammad mengatakan ya Israel, seperti inikah Jibril menyaksikan situ, nggak berani melihat Nabi Muhammad, nggak tahan melihat Nabi Muhammad meninggalkan ini. Semuanya para makhluk nggak berani. Jibril bahkan berhenti di langit, nggak mau turun lagi, takut, bukan takut, sopan lihat Nabi Muhammad, nggak tahan lagi Nabi Muhammad dicabut rohnya. Tapi Rasulullah katakan, mana Jibril? Mana Jibril? Jibril diutus dikio oleh malaikat yang lain, turun Jibril menghadapi ya Jibril, seperti inikah rasa sakitnya roh di berwajah. Malaikat Israel mengatakan ya Rasulullah, Allah mencabut roh pian ya Rasulullah, Allah mentarik roh pian ya Rasulullah. Sangat hati-hati ya Rasulullah. Kalau Allah bandingkan dengan nyawa-nyawa orang yang lain, makhluk-makhluk yang lain cukup 2 jari Allah tarik ya Rasulullah. Kalau pian Allah sangat lemah lembutnya ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan ya Jibril, sampaikan kepada Allah, sampaikan kepada Allah 50% rasa sakit seluruh umatku, aku yang menanggungnya ya Jibril. Maka Rasulullah SAW waktu itu ya ikhwani sium mengatakan itu. Kenapa? Beban seluruh umatnya ditanggung oleh Nabi Muhammad 50%, jadi 1 ditanggung oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita meninggalkan dunia ini cuma 50% rasa sakitnya ya ikhwani. Kalau sudah Rasulullah tarik ini, makanya Rasulullah 2 kali sium tidak akan sadaran diri, bukan merasakan sakit di sini, karena sakit menanggung umat yang dicabut menanggung. Sampai-sampai ulama menggambarkan ya ikhwan, ulama menggambarkan ibarat kita ini kalau mau dicabut roh kita, mulai dari bawah kulit kita bawah sampai di atas kepala ini dicabut, dikupas, itu nggak ada seujung kuku rasa sakitnya ya ikhwan. Bayangkan kayak apa rasa sakitnya ini roh daripada jasad ini ya ikhwan. Begitu dahsyatnya roh sakit ini, begitu luar biasanya sakitnya ini luar daripada jasad. Jangan sepelekan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang hidup ini hukumnya sudah pasti akan mengalami suatu kematian. Malaikat Israel pun akan melakukan suatu kesakitan. Sampai malaikat Israel mengatakan, ya Allah, kayak gini sekarang sakitnya ya Allah. Kalau tahu gitu aku nggak buat main-main orang yang makhluk-makhluk pian yang lain menjabut ya Allah. Dia merasakan begitu sakitnya menjabut nyawanya sendiri. Malaikat ya ikhwan, nggak pernah ada satu dosa, sedangkan kita selalu berbuat dosa. Kita selalu lalai kepada Nabi Muhammad. Kita nggak pernah susah bertemu pun gada, bermimpi pun gada. Kayak apa kita nanti menghadap Nabi Muhammad SAW? Ada satu kisah para habaib. Habaib ini alim, habaib ini nggak lepas dikit-dikit bersolat kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah bermaksiat. Dia selalu sholat di Madinah, selalu sholat Madinah 5 waktu di Madinah. Suatu ketika dia hendak untuk berziarah kepada Nabi Muhammad SAW, berziarah berjalan dengan khusyuk dan khudur sampai di depan makam Nabi Muhammad SAW. Habib ini betul khusyuk sampai meneteskan air mata. Setelah itu selesai hajat, dia sampaikan dia bulik ke rumahnya, dia kuring bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya bertemu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diparaki menjauh, Nabi Muhammad berjalan lebih keras, lebih kencang lagi dia menjaring sampai dia uyung mengatakan, ya Rasulullah, ulun ini cucu pian ya Rasulullah, kenapa pian gak ada mau dengan ulun ya Rasulullah? Rasulullah tetap tidak mempalingkan mukanya sampai dia terbangun dari kuringnya ya ikhwani. Sampai terbangun dari kuringnya, dia terbangun dari kuring, termenung, tafakur, apa Rasulullah ini? Apa? Ini dia introspeksikan pada dirinya, apa yang ulun berbuat sehingga Rasulullah nggak mau menemui aku, hingga Rasulullah nggak mau seperti aku. Apa amalian aku menjadikan mudarat sampai Rasulullah nggak mau menemui aku? Dia pikir-pikir dari satu sama lain, dikoreksi nggak ada lagi. Baru dia ingat kalau di satu kantongnya ada satu bahan yang satu benda yang dimakhlukkan oleh Allah Taala, itu terbawa waktu dia ziarah kepada Nabi Muhammad. Bawa yang dimakhlukkan oleh Allah Taala di kantongnya, Rasulullah nggak mau menemuinya ya ikhwani. Dia sadar di situ, diganti dengan bajunya, dengan baju lebih bersih lagi dan bersih dan wawangan lagi, datang ziarah kepada Nabi Muhammad SAW.
Dengan dikir ditambahkan lagi, dia lebih lawas lagi, bahwa khusyuk lagi, lebih banyak menyelesaikan air mata dia di situ. Selesai itu dia pulih bermimpi lagi dengan Nabi Muhammad. Setelah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, dipeluknya oleh Nabi Muhammad SAW. Ya ikhwani, ini pelajaran. Makruh yang kecil pun Nabi Muhammad gak mau menemui kita ya ikhwani. Dengan yang haram. Jangan kita bahas yang haram. Kalau kita bahas dengan diri kita, berapa kali kita membuat makruh? Berapa kali yang kemakruhan kita jalankan di sini? Berapa kali yang haram kita jalankan? Kayak apa kalau Rasulullah nggak menatap pada kita? Kayak apa Rasulullah nggak mau melihat kita? Kayak apa Rasulullah nggak menarik rahmat kita? Kayak apa Rasulullah menjauh daripada kita? Naudzubillah ya akhwani. Kalau Rasulullah nggak memalingkan mukanya dengan kita, Rasulullah mempalingkan muka dengan kita, apa yang kita dapat? Azab Allah Taala ya ikhwan, azab Allah Taala. Dan akhir umur kita kalau kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, akhir umur kita bisa dikatakan su'ul khatimah, bukan husnul khatimah ya ikhwan. Ya kita mengharapkan nanti akhir umur kita husnul khatimah. Kayak apa Habib? Supaya ulun bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Kayak apa ulun bisa dapat syafaat Nabi Muhammad? Yang pertama tadi suruh katakan, syarat yang pertama ya ikhwan. Di sini kita majelis ini sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, majelis ini kata Nabi Muhammad adalah Raudhatul Jannah. Ini taman-taman surga. Bujur kita ini sekarang di dunia di majelis ini, tapi hakikatnya kita sudah di taman-taman surganya Allah Ta'ala. Tinggal kita masuk surganya Allah Ta'ala, tapi tidak semudah itu kita masuk surganya Allah Ta'ala. Ada berapa syarat yang harus kita jalankan. Yang pertama adalah qalbun salim, hati yang bersih ya ikhwan. Surga itu bersih, surga itu suci. Coba kita lihat kalau kita masuk bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Setelah Ramadan kita masuk di bulan Syawal, yaitu dikatakan Idul Fitri. Fitrah dari fitrah dari mana? Kita sudah digodok selama 3 bulan berturut-turut. Fitrah. Kenapa? Allah Ta'ala fitrah bersih. Kita lahir di muka bumi ini bersih. Kita kembali ke bawah Allah Ta'ala dikatakan bersih, dimandikan, disucikan, diwudukan lagi, dikasih kafan yang baik, dengan wangi-wangian yang lain dan sebagainya. Hati yang bersih. Ini doanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini waktu diberikan satu doa mengatakan, ya Syekh Abu Bakar bin Salim, melalui dengan wahyu ilham yang dia dapatkan, apa yang hendak ikam maui setik ini aku akan kabulkan. Syekh Abu Bakar bin Salim itu seorang wali kutub, wali besar di zamannya. Sidin luar biasa makum karohmanya Sidin. Tapi apa yang dia minta? Yang dia minta hanyalah qalbun salim, hati yang bersih, saudara. Coba kita gambarkan. Hati yang bersih ini ibarat wadah kita. Wadah yang hendak kita untuk makan. Kalau wadah kita kotor, mustahil kita kasih nasi dan lauk pauk. Bujur tidak? Pasti kita bersihkan. Kata cium masih bau, kita sabun lagi, kita bersihkan lagi. Setelah itu kita keringkan. Begitu juga hati kita ya ikhwani. Kalau hati kita penuh dengan noda-noda, Allah Ta'ala tadi maghfirah akan turun, masih tergantung di atas. Sampai kapan? Sampai hati kita ini bersih ya ikhwani. Sampai hati kita ini bersih, rahmat Allah Ta'ala turun pada kita ya ikhwani. Terus yang dikatakan hati yang bersih itu pasti ada lawannya, yaitu hati yang kotor. Apa itu hati yang kotor? Yang pertama adalah kibir, sombong. Sombong ini kedudukan yang paling atas ya ikhwan. Iblis itu kurang hebat. Apa iblis? Sebelum ada muka bumi ini, iblis yang paling hebat ibadahnya sama Allah Ta'ala. Iblis ini sampai tahu babul nuzulnya Al-Quran ini tahu. Kalau kita tanya sambil dari sini detil dia menguraikan, hadis-hadis sampai detil dia menguraikan. Dia pimpinan waktu itu paling alim iblis. Semua malaikat makhluk-makhluk yang lainnya belajar sama iblis. Dia tawadhunya ibadah sama Allah Ta'ala. Tapi akhir-akhirnya dia bukan gak bersujud sama Allah Ta'ala, bersujud sama Allah Ta'ala. Tapi akhirnya waktu Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, iblis disuruh sama Allah Ta'ala, hormati ini Adam, hormati Adam. Iblis ngomong, ya Allah, ulunkan dari api, lebih mulia daripada Adam dari tanah. Inilah Allah menjadikan syarif. Satu aja kesombongan iblis, Allah Ta'ala melaknatnya. Kayak apa dengan kita? Berapa kali kita melakukan satu kesombongan ya ikhwan? Berapa kali diri kita melakukan satu kebanggaan pada diri kita? Ulun sudah punya jabatan ini, ulun sudah hafizul Quran, ulun sudah jadi seorang guru, ulun jadi seorang habib, ulun jadi seorang ulama, ulun sekian ribu zikir, ulun gak pernah bermaksiat. Naudzubillah min naudzubillah. Kalau ini terlintas pada diri kita ya ikhwani, jangan sampai ada pada diri kita ini ya ikhwani. Namimah,
yang suka membicarakan hal orang lain. Ini sudah umum dan kita dirusak oleh Yahudi dan Nasoro. Coba pengen buka televisi, di situ pasti yang bahasa-bahasa yang lain membicarakan artis yang pulang itu dengan apa itu isyat kahota itu semacam-macam itu. Dia lupa dia dalam kebukaan auratnya dia menjadikan saudara-saudara yang lain. Naudzubillah ya ikhwani. Sebagaimana Habib Abdullah Haddad Syukrati yang mengatakan sebagus-bagusnya manusia, sehebat-hebatnya manusia, yang pandai-pandainya mengoreksi dirinya, bukan mengoreksi orang lain. Ini zaman sudah jadi satu kemikian, bukan binian aja, lakian pun sekarang kalau dudukan pasti membicarakan oh fulan itu, oh kulo ini, oh ini, itu selalu dibicarakan ya ikhwani. Hati-hati, ini penyakit hati salah satunya ya ikhwani. Bahkan seorang wali bin auliyaillah, wali bin auliyaillah mengarang di kitabnya, Al-Imam Ghazali mengatakan di kitabnya, mengatakan apabila maaf sekali lagi maaf apabila di depan mata kepala kita melihat ada dua makhluk berzina di situ, terus kita mempalingkan muka kita dari orang itu tadi, kita sudah melihat dia sudah berbaju sangkai, dia sudah dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau sekarang beda ya ikhwan. Kalau sekarang kita lebih nikmat, fulan ahli khamar, fulan ahli zina, fulan ini, fulan itu di lisan kita yang selalu kita lintaskan. Padahal Imam Ghazali mengatakan husnudon untuk ini. Kita ini tingkatan kita yang paling penting ya ikhwani, dengan hati yang bersih, husnudon billah wa husnudon untuk umat Nabi Muhammad SAW yang lainnya ya ikhwani. Sangkaan baik bukan sangkaan yang buruk yang kita dianjurkan di sini ya ikhwani. Hati yang bersih. Dengan kita proses untuk hati yang bersih kita bisa menjalankan. Baru tanggapan kita mengatakan kalau kita ini belum, ini masih banyak tahapan ini. Tahapan yang kedua apa? Kalau kita sudah bisa membersihkan ini, apa syaratnya bisa membersihkan hati yang bersih? Dua ya ikhwan. Sebagaimana Habib Zain Al-Habsyi seorang wali Allah di Madinah, dia mengatakan untuk umat Nabi Muhammad yang di akhir zaman ini, dua jangan tinggalkan, kuati dengan dua. Apabila siapa yang mengharapkan dua ini, maaf lagi kada berwudu, maaf lagi berjalan, maaf binian lagi kada enggak sholat, tetap diterima. Apa itu? Yang pertama di surat An-Nuh juz 29, Allah mengatakan astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara, mohon ampun sama aku sebanyak-banyak mohon ampun. Sebagaimana Nabi mengatakan, aku ini gak ada kurang setiap harinya 100 kali beristighfar sama Allah Ta'ala, banyak-banyak mohon ampun sama Allah Ta'ala dengan istighfar saudara. Ini untuk membersihkan hati salah satunya. Dan yang kedua, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawat kepada Nabi Muhammad. Meskipun dua ini kita gawi maaf menghadap berwudu diterima sama Allah Ta'ala, tapi lebih afdal kita berwudu menghadap kiblat khusyuk dan hudur, selanjutnya kita sambil jalan ke apakah itu akan lebih baik ikhwan. Jangan tinggalkan dua ini ikhwan. Dan selanjutnya apa tadi? Sudah dikatakan di surat Al-Imran, waqtasimu bihablillah, pegang teguhlah kali dengan tali agama Allah Ta'ala. Apa itu? Al-Qur'anul Karim. Kayak apa kita dengan Al-Qur'an ya Allah Ta'ala? Kayak apa kita dengan Al-Qur'an? Apa kita nunggu nanti bulan Ramadan baru kita buka? Kita taruh di atas almari sampai berdebu Al-Qur'an kita? Cukup ini Al-Qur'an untuk azimah. Naudzubillah ya ikhwan. Perlu kita ketahui alam kubur nanti, pertanyaan salah satu alam kubur, man kita buka apa Al-Quran, apa kitab kita, wujud kita di dunia ingat Al-Quran, tapi belum tentu ini orang yang bisa menjawab, orang yang hari-hari mengamalkan Al-Quran ya ikhwan. Ini sunnatun Nabi, ini amalan ini tinggalan Nabi. Nabi sebagai mengatakan, aku tinggalkan dua untuk umatku, dua warisanku, yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua duriyaku. Ada yang mengatakan adalah sunnahku. Sudahkah kita baca Al-Quran? Berapa ayat kita baca setiap harinya? Berapa lembar kita baca? Kita bisa menjawab pada diri kita masing-masing ya ikhwan. Kita bisa menjawab pada diri kita masing-masing ya ikhwan. Kita nggak tahu. Oleh karena itu ini majelis Nabi Muhammad. Majelis Nabi Muhammad. Majelis Nabi Muhammad. Kembalikan kita kepada Nabi Muhammad. Kembalikan ke ajaran Nabi Muhammad. Kita bersihkan hati kita
kita level kita ingin sampai kepada Nabi Muhammad. Kalau hati kita nggak bersih, nggak sampai kita dengan Nabi Muhammad. Sentuhkan sholawat kita dengan hatinya Nabi Muhammad. Sambungkan kita dengan Nabi Muhammad. Sambungkan sholawat kita dengan Nabi Muhammad. Bayangkan, kenangi Nabi Muhammad SAW. Hati-hati kita kenangi Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita akan bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jujur, kita nggak bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad. Tapi yang kita harapkan satu, yang akhir nanti waktu roh kita keluar daripada jasad kita, kita melihat Nabi Muhammad hadir dalam kita. Inilah satu keuntungan bagi kita ya Nabi. Tapi sangat rugi kalau Nabi akhir umur kita pun sampai di akhir umur Nabi Muhammad nggak hadir di hadapan kita. Naudzubillah bina'udzubillah ya ikhwani. Mari kita kembali jalan Nabi Muhammad. Begitu besar keagungannya Nabi Muhammad, begitu besar pengorbanan Nabi Muhammad, begitu hebatnya Nabi Muhammad. Nggak ada henti-hentinya Nabi Muhammad memikirkan kita. Nabi Muhammad selalu memikirkan. Bahkan waktu Nabi Muhammad dikasih berita oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, mulai detik ini ya Rasulullah, mulai detik ini ya Rasulullah, Allah mulai menghidupkan api neraka ya Rasulullah. Allah menghidupkan api neraka ya Rasulullah. Beribu-ribu tahun nanti berjalannya ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini salah satu nanti ada dimasukkan di neraka ya Allah Ta'ala. Allah memberikan 7 lapis neraka ya Rasulullah. Neraka yang pertama pula, neraka 3, 4, 5 sampai ke 6. Neraka yang ke-6 adalah Yahudi wa Nasara ya Rasulullah. Dan yang neraka yang 7 malaikat Jibril kada kawak membandirkan lagi. Malaikat Jibril tunduk, ya Jibril, apa yang ke-7 ini ya Jibril? Tetap Jibril nggak mengatakan apa ya Jibril didesak oleh Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, yang neraka yang paling ganas, neraka yang paling berat, neraka paling besar adab Allah Ta'ala adalah umat pian ya Rasulullah. Umat pian dimasukkan neraka ini ya Rasulullah. Dia bangkang, dia lepas dari pian ya Rasulullah, jauh dari neraka pian ya Rasulullah, menjauhi dengan pian ya Rasulullah, meremehkan pian ya Rasulullah, jauh dari syariat pian ya Rasulullah. Kenapa kalau kita nanti ya ikhwan? Kenapa kalau kita salah satunya di neraka yang ini ya ikhwan? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya ikhwan. Kita nggak tahu di mana tatak kita. Sahabat Nabi Sayyidina Utsman bin Affan waktu berjalan di depan makam, ada salah satu makam di situ disiksa oleh Allah Ta'ala. Gemetaran Utsman bin Affan, sium, nggak sadarkan diri. Sampai-sampai saya sahabat yang lain mengatakan, ya Sayyidina Utsman, pian salah satu dijamin oleh Rasulullah SAW untuk dihisap masuk surga. Bujur, Rasulullah menjamin ulun masuk surga, tapi Rasulullah nggak jamin ulun nanti di dalam kubur. Rasulullah nggak ada jaminan di dalam kubur. Kif, untuk sampai masuk surga, alam kubur dulu ya Rasulullah jalani. Kif, nanti aku ulun di alam kubur. Ini yang dipikirkan oleh Sayyidina Utsman. Kurang apa Sayyidina Utsman? Jadi Utsman bin Affan 2 kali jadi menantunya Rasulullah. Sampai kitab Al-Quran yang sekarang kata Utsmaniyah yang mengumpulkan, yang merancang, yang merapikan Sayyidina Utsman bin Affan. Dia takut dengan adab-Nya Allah Ta'ala. Leh kita, adakah dirasa di hati kita? Bolehkah hati kita? Tergerakkah hati kita takut dengan adab-Nya Allah Ta'ala? Kita merasakan santai, kita merasakan biasa, seakan-akan ulun juga gini, ulun sudah takdir ulun ini, ulun ditakdirkan seperti ini. Takdir Allah kayak ulun ini, naudzubillah bina'udzubillah. Allah nggak pernah menakdirkan hambanya lemah, Allah nggak pernah menakdirkan hambanya yang hina. Allah memuliakan seluruh hambanya. Kita sendirinya yang melemahkan diri kita, kita sendiri yang menghancurkan diri kita, kita sendiri yang menjauhi dari rahmat Allah Ta'ala ya ikhwan. Kita hubung-hubung minanna sudah hancur. Kif dengan hablum min Rasulillah, kif dengan hablum min Allah. Siapa? Rasulullah nggak ada henti ya ikhwan. Rasulullah SAW yang memikirkan kita. Sampai-sampai Rasulullah SAW waktu diberitakan ini neraka yang ke-7 untuk umatnya Nabi Muhammad, masuk ke kamarnya 3 hari 3 malam gak keluar dari kamarnya ya ikhwani. Sayyidina Abu Bakar ngasih salam, bukan dijawab ya Rasulullah, tetap dijawab tapi dengan jawaban yang sir. Diketok pintunya nggak dibukakan Sayyidina Abu Bakar. Padahal Sayyidina Abu Bakar sahabat, juga mertuahnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Utsman bin Khattab pun juga gitu, nggak dibukakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Utsman nggak dibukakan. Ya berpikir mungkin Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini menantunya Nabi Muhammad, menantu kekasih sayangnya Nabi Muhammad, suaminya dari Fatimah Zahra, dikarahkan Sayyidina Ali. Berketok pintu tetap nggak dibukakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai membuat satu
satu yang bisa menggetarkan Nabi Muhammad, satu yang bisa membukakan kamarnya Nabi Muhammad, hanya Fatimatus Zahra, hanya Fatimatus Zahra. Dikio apa Fatimatus Zahra? Fatimatus Zahra dikio sampai di depan pintu Nabi Muhammad, diketok unjuaran Nabi Muhammad. Fatimatus Zahra mengatakan, Assalamualaikum ya Aba, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dengar suara Nabi Muhammad, dengar suaranya anaknya Fatimatus Zahra, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau aku rindu dengan surga, aku lihat Fatimatus Zahra, aku rindu bau-bauan surga, aku cium Fatimatus Zahra, aku rindu dengan suara surga, aku rindu dengan lihat suaranya Fatimatus Zahra. Ini Nabi Muhammad membukakan pintunya, bersumpah Fatimatus Zahra di hadapan Rasulullah. Ya Aba, ada apa-apa yang sampai 3 hari 3 malam nak keluar dari kamar ya Aba, ya Fatimah, kayak apa ulun bisa keluar, kayak apa ulun memikirkan, ulun tawadu, ulun tuju, ulun sarang tawakur sama Allah Ta'ala untuk umatku ya Fatimah. Jibril baru mengasih kabar ya Fatimah, kalau neraka yang paling ganas adalah umatku, nanti menempatnya di situ ya Fatimah. Segitu jauhnya Nabi Muhammad ya ikhwan, segitu besarnya perjuangan Nabi Muhammad, begitu hebatnya Nabi Muhammad masih memikirkan kita ya ikhwan. Belum kita lahir sudah dipikirkan oleh Nabi Muhammad, belum kita masuk di alam kubur sudah dipikirkan oleh Nabi Muhammad, apalagi nanti di alam barzakh, apalagi nanti padang mahsyar. Waktu kita dikumpulkan di padang mahsyar, semua ketakutan satu sama lain. Kita kada ingat ya ikhwan, mana abah, mana ibu, mana adik, mana kakak, mana bini lagi. Kada ada ini ingin. Yang kita harapkan ada ketakutan hukum Allah Ta'ala. Hakim di atas hakim akan menghakimi kita. Bayangkan ya ikhwani, kalau kita di dunia polisi memanggil kita udah di suatu persidangan, pikiran kita nanti sudah bermacam-macam, nggak ada satu ketenangan, nggak ada satu kehusukan, kita pasti kacau pikiran kita. Nanti dihukum ulun seperti gini, pukulan kayak gini, tuguring ulun kayak gini, makan ulun kayak itu pikiran. Kayak apa nanti di hadapan Allah, hukum Allah lebih berat lagi. Itu pikiran kita semua lari kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan nafsi, ulun kada kawa, kata Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh pun juga mengatakan ulun gada kawa. Semua Nabi mengatakan ulun gada kawa. Satu suara yang di ujung mengatakan analaha. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Ulun yang kawa, mohon keikam seperataan. Nabi Muhammad sujud kepada Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Ya Muhammad, cukup, nggak ada lagi untuk sujud lagi, nggak ada tempat untuk sujud lagi, nggak ada tempat untuk permohonan lagi. La ya Allah, ulun nggak mau mengangkat dahi ulun ya Allah. Ulun tetap melakukan sujud sampai pian memberikan satu jaminan untuk umatku semua lepas dari nadab ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lihat ya ikhwan, ini majelis sekedar kita duduk di majelis. Inilah fungsi kita menghadiri Maulidun Nabi, inilah manfaat kita hadir Maulidun Nabi. Kita diundang oleh Nabi Muhammad, dihadirkan sini dengan izin Allah Ta'ala. Jadi gerakan tempat ini ya ikhwan, oleh karena ini tempat-tempat yang penuh dengan berkah. Jadikan hati kita kembali ke berkahnya Allah Ta'ala, jadikan hati kita kembali kepada Allah Ta'ala, jadikan kita kembali hati kita sentuhkan dengan Nabi Muhammad, bersambungkan dengan Nabi Muhammad, selalu mengenang Nabi Muhammad, selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Jangankan yang haram, yang makruh pun kita menjauhi, bersurat semaksimal mungkin kita menjalankan ya ikhwani. Kayak apa usaha kita? Jangan mengatakan ulun ini bukan seorang guru, ulun bukan orang ulama. Siapapun makhluk, siapapun manusia yang mengatakan umat Nabi Muhammad, yang mengaku jadi umat Nabi Muhammad, wajib mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Jangan lepas hati kita dengan Nabi Muhammad. Dimanapun kita dengan Nabi Muhammad, dimanapun kita berada, sambungkan kita dengan Nabi Muhammad. Meskipun maaf kita di kamar mandi, hati kita tetap gerakan dengan Nabi Muhammad. Cepat-cepat kita di kamar mandi, keluar dari kamar mandi terus gerakan. Bujur lisan kita nggak menggerakkan Nabi Muhammad, bujur lisan kita gak bersolat, tapi hati kita nih lebih utama ya ikhwani. Manusia ada dua hal, yang pertama jasad, yang kedua rohania. Jasad yang dibutuhkan hari-hari yang kita makan, rohania yang kita butuhkan itu apa? Bersolawat kepada Nabi Muhammad, berzikir kepada Allah Ta'ala, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Inilah untuk makan rohania kita ya ikhwani. Kalau rohania kita kuat, makanan rohania kita banyak kita berikan, maka kita akan subur, iman kita kuat, arah kita kuat. Sebagaimana Al-Imam Ghazali di
kitab Ihya Ulumuddin. Di kitab Ihya Ulumuddin itu ada 4 jilid. Sidin mengarang kitab Ihya Ulumuddin, seluruh dunia pasti membacanya, nggak ada lepas. Di mana-mana madrasah pasti itu baca Ihya Ulumuddin, pondok pesantren pasti menggunakan Ihya Ulumuddin. Apa kata Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin? Manusia diberikan 4 hal, 4 kelebihan daripada setiap manusia. Dari 4, 2 yang menguntungkan dan 2 yang merugikan. 2 yang menguntungkan adalah, yang pertama adalah kita diberikan akal pikiran ya ikhwan. Akal pikiran kita ya ikhwan. Ya, kita manusia yang paling sempurna ya ikhwan. Makhluk yang paling sempurna, umat yang paling mulia, kita dan umat yang paling berdudi, dan umat nanti kita yang terakhir yang pertama kali masuk surga, dan kita diiringi oleh Nabi Muhammad. Kita ini ya ikhwan. Akal, dari akal kita disandingin ada satu malaikat, kata Imam Ghazali. Malaikat ini selalu mendukung untuk akal, mengarahkan dengan yang satu kepositifan, dijauhkan dari yang kenegatifan. Selalu penunjukan yang benar, yang baik, yang jangankan haram, yang makruh pun diingatkan oleh malaikat ini. Akal selalu berpikir, wujud, kalau aku berbuat satu makruh, Allah Ta'ala melaknat, Nabi Muhammad menjauh, Allah kadang menjalankan. Allah mau datangi fulan, mau cari fulan, jadi malaikat ini membisikkan pada akal, jangan, itu kada baik, bukan ajaran Nabi Muhammad. Terus ini 2 yang menguntungkan, tapi juga 2 yang merugikan ya ikhwan. 2 yang merugikan, yang pertama adalah nafsu. Dari nafsu disandingnya adalah syaitan. Syaitan ini selalu menggerakkan nafsu. Buat ini sudah, nggak apa-apa sekarang, masih ada waktu, nanti tobat yang nanti tobatan nafsuha akan diterima sama Allah. Berbuat inilah, kayak inilah. Terus itu syaitan membimbing, nggak pernah menggerakkan satu kebaikan ya ikhwani. Kita tergantung, coba koreksi pada diri kita masing-masing, introspeksikan pada diri kita, di mana kita antara 4 ini yang diberikan Allah Ta'ala. 2 yang menguntungkan kah, atau 2 yang merugikan pada diri kita? Coba pian bisa merasakan pada diri yang masing-masing. Setiap aktivitas pian bisa dia merasakan. Kayak Pak Ulun, tadi pagi Ulun bergaya gini, Ulun berbuat kayak gini, sudah kayak gini kah? Timbang di sini ikhwani. Manusia yang selamat yang selalu mengoreksi dirinya ya ikhwani. Oleh karena itu kembali kepada Nabi Muhammad, kembali ajaran Nabi Muhammad, kembali didikan Nabi Muhammad, hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad, agungkan Nabi Muhammad, hidupkan. Mari kita baca Al-Quran, kita tulis di Al-Quran sedikit ayat demi ayat. Jujur meskipun kita nggak bisa, kita banyak satu kawinan, setidak-tidaknya 1 ayat 1 hari, ataupun 1 ayat 1 kali kita sholat. Dari 5 waktu kita sholat setelah salam, kita baca 1 ayat, kita tutup, nanti sholat lagi 1 ayat. Itu lebih afdol daripada kita tidak sama sekali membacanya ya ikhwani. Ulun baca nanti seminggu depan 1 juz, nanti ulun nggak baca sekian, itu lebih afdol kita baca sedikit tapi istiqomah. Apa kata Nabi Muhammad? Ulun senang dengan umatku yang istiqomah, yang selalu langgeng, yang selalu membaca, yang selalu mengamalkannya. Sebagaimana orang Jawa mengatakan, witis intrisno jalaran soko kulino, kata orang Jawa, yang selalu langgeng untuk melakukan ini ya ikhwani. Kembalikan di sini ya ikhwani kita kepada Muhammad. Kadang kita merasa, kenapa doa ulun ini, kenapa ulun sudah berbuat kayak gini, ulun sudah membersihkan hati ulun sudah sholawat ini, tapi Allah belum mengabulkan. Apa? Koreksi. Ada satu hal yang kita menjadikan kita terhalang, satu hal yang menjadikan kita halang, dan satu hal ini yang banyak kita sepelekan, satu hal ini banyak kita remehkan, satu hal ini banyak kita campakkan, dan satu hal ini yang perlu ketahui yang bisa mengoncangkan arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa bang itu? Kita nggak jauh-jauh sering kita melihat. Siapa itu? Kuitan kita ya ikhwan, kedua orang tua kita ya ikhwan, kedua orang tua kita ya ikhwani. Ridho Allah wa ridho bairu walidain. Allah Ta'ala ridho bil sabab, kuitan kita ridho ya ikhwan. Allah ridho karena kuitan kita ridho ya ikhwan. Tapi kita lupa dengan kuitan kita ya ikhwan. Kadang kita maaf wujud yang maksud, ada habib, ada ulama minta halal, minta ridho cium, minta banyu, tapi tangan kuitannya nggak dicium. Naudzubillah ya ikhwani. Perlu dia ketahui, siapa orang mencium dengan khusyuk dan hudur tangannya kuitannya dengan bolak-balik dan minta halal dan ridhonya, lebih afdal mencium daripada mencium ke Hajar Aswad ya ikhwani. Bayangkan, Hajar Aswad ini batu ada yang dari surga diturunkan sama Allah Ta'ala, yang sekarang selalu kita melihat di Ka'bah yang di Mekah sana. Itu lebih afdal kita mencium tangan kuitan kita ya ikhwan. Kita hari-hari mencari nafkah untuk kuitan kita yang garing, kuitan kita yang sudah tua renta. Lebih afdal kita daripada melakukan syai ya ikhwan. Inilah ajaran Nabi Muhammad. Ini ajaran Nabi Muhammad. Hati-hati kita dengan ini.
Kita buju bisa membersihkan hati kita. Kita buju bisa menjalani ini dan itu. Tapi satu ini jadi satu penghalang kita nanti nggak dapat ridhonya Allah, nggak dapat ridhonya Rasulullah SAW. Ridho bawah, ridho bagi ruwatin. Begitu sebaliknya Allah Ta'ala murka disebab anak ini menjadikan murkahnya kepada orang tuanya. Apa yang dikisahkan? Dua kisah kejadian ya ikhwani. Yang pertama Al-Qamar dididik oleh mamaknya dengan segong. Orang tuanya satu aja ibunya, abahnya sudah meninggal, mulai yatim dididik oleh ibunya, dididik sampai besar jadi orang alim, orang soleh yang tiap harinya nggak kurang nggak lebih selalu bersolat dengan Nabi Muhammad, di belakang Nabi Muhammad, 5 waktu dengan Nabi Muhammad, makan dengan Nabi Muhammad, selalu mendengarkan tausiahnya Nabi Muhammad, hadis-hadis Nabi selalu dengar dengan telinganya, dia bersentuhan dengan Nabi Muhammad, bercium tangannya Nabi Muhammad, berpelukan dengan Nabi Muhammad, nggak ada henti-hentinya hari-harinya dia dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang terjadi ya ikhwani? Apa yang terjadi? Setelah Al-Qamar merasa dirinya hebat, setelah Al-Qamar jadi yang besar, satu ketika mamanya hendak berhelang, hendak mendatangi rumahnya Al-Qamar, kedatangan rindu dengan Al-Qamar menutup pintu rumahnya dan diizinkan mamanya masuk ke rumah Al-Qamar. Apa yang terjadi? Mamanya mengatakan, ya Allah, ulun sakit hati dengan Al-Qamar, ya Allah, ulun susah payah mendidiknya, mulai halus sampai kenal jadi anak yang soleh, ulun hendak berhelang aja, ulun gak diizinkan masuk ya Rasulullah, ya Allah, ulun sakit hati ya Allah. Apa yang jadi ya ikhwani? Ringkas cerita Al-Qamar akhir umurnya. Di akhir umurnya dari doanya kuitan tadi itu, sekitar kayak itu Allah taruhkan bala pada Al-Qamar, dimatikan keimanan Al-Qamar, dijauhkan pikiran dia dengan Rasulullah SAW, dijauhkan dengan majelisnya Rasulullah SAW. Dan waktu di akhir umurnya Al-Qamar, padahal setiap hari bersanding dengan Nabi Muhammad, bersama dengan Nabi Muhammad, mendengar kisahnya Nabi Muhammad, mendengarkan dalil-dalil hadis-hadis melalui Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat kada kawa ya ikhwan. Tersendak-sendak Nabi Al-Qamar untuk kalimat la ilaha illallah, ya dia ada di akal benak pikiran mengucapkan la ilaha illallah kada kawa. Kenapa Allah mengazab dengan Al-Qamar? Bersama apa? Dia menyakiti mamahnya tadi. Dikir Rasulullah SAW, hadir Rasulullah SAW di hadapan Al-Qamar. Dikir, adakah masih kuitannya? Inggih ya Rasulullah, masih ada, tinggal sekong mamaknya ya Rasulullah, datangkan sini mamaknya. Setelah mamanya dijauh di seberang sana, datang di hadapan Rasulullah, tanya, ini anak ikam? Inggih ya Rasulullah. Kayak apa ikam dengan anak ikam ya Rasulullah? Al-Qamar ini ya Rasulullah, ulun didik supaya jadi anak yang soleh, yang selalu bersolat dengan pian ya Rasulullah. Tapi ulun sudah merindu, ingin berhelang ke wadahnya ya Rasulullah, ulun gak diizinkan masuk ya Rasulullah, ulun sakit hati ya Rasulullah, ulun gak ada ridho ya Rasulullah. Apa yang diikhwani? Karena Rasulullah ciptakan karena rahmatan lil alamin, dibikin satu sandiwara sama Rasulullah SAW. Baik, kalau gitu Al-Qamar gak manfaat di dunia, pasti di akhirat gak bermanfaat juga. Kalau gitu aku akan bakar Al-Qamar ini. Kajut mamanya tadi, jujur kepada Rasulullah melakukan ini. Dilihat Rasulullah manggil para sahabatnya, kumpulkan kayu bakar, taruh di atas tubuhnya Al-Qamar, kayu bakar. Sahabat begitu Rasulullah menyuruh bergegas untuk mencari kayu bakar, ditaruh di tubuh Al-Qamar sambil tersendak-sendak Al-Qamar, terus tersendak-sendak, nggak bisa antara hidup dan mati ini Al-Qamar terus. Taruh Al-Qamar sudah cukup banyak kayu bakar di tubuh Al-Qamar. Rasulullah membawa satu api obor di sini membaraki Al-Qamar. Rasulullah nggak pernah membakar untuk manusia, membunuh pun kada, tapi membakar nafsunya mamanya tadi, amarah amaknya tadi, supaya hilang, lepas dari amarahnya tadi. Sudah diparak di depan Al-Qamar. Seketika itu mamanya mencengang melihat, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, ulun ridho, ulun maafkan ya Rasulullah, maafkan, ulun ridho di dunia wal akhirah. Mulai tetesan air, tetesan susu ulun berikan, mulai dalam rahim ulun sampai detik ini ya Rasulullah, ulun ridho kan Al-Qamar, ulun maafkan ya Al-Qamar ya Rasulullah. Ya ikhwan, mamanya tadi berjuang, yang disakiti Al-Qamar. Seketika itu juga Allah mencabut balak pada Al-Qamar. Seketika itu Allah mencabut balak Al-Qamar. Seketika itu juga Al-Qamar dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Siapapun umatku di akhir umurnya menunjukkan 2 kalimat syahadat, masuk surga tanpa dihisab ya ikhwani.
Satu lagi kisah di zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Qamar yang selalu berhadapan dengan Nabi Muhammad. Ini ada satu kisah Wes Al-Qarni. Wes Al-Qarni ini hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Wes Al-Qarni ini hidup satu zaman dengan Nabi Muhammad SAW, tapi nggak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena hari-hari dia mengadu mamaknya yang sengkong, nggak ada kawat bergerak. Setiap hari digendongnya mamaknya, dibawa ke kamar mandi, dibersihkan, dimandikan, dikeluarkan lagi, disuapinya, dikasih makan, minum. Setelah itu keluar dari rumahnya, menggadu seekor unta, 2 ekor unta, kambing, digadu. Dia nggak pernah mengangkat kepala, selalu menunduk bertafakur dengan Allah Ta'ala. Sampai-sampai Al-Qamar diculiki sama orang-orang Bani. Waktu di desa itu katakan Al-Qamar ini orang yang gila. Julukan Al-Qamar ini Al-Qira, guringnya di atas tanah Al-Qamar ini, Tapi dengan perbuatan Al-Qamar itu, dia nggak pernah bertatap muka dengan Nabi Muhammad. Suatu ketika mamaknya sedikit nyaman, dia izin dengan mamaknya, ibu, izinkan ulun untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Setumat aja ibu. Ibunya tadi dengan sedikit lepas, dengan berat melepaskan ini Wes Al-Qarni ini. Silakan nak, datangi Rasulullah SAW. Disediakan lebih, persediakan makan dan minumnya di samping ibunya tadi itu, ya ikhwani. Sediakan sepi di situ. Wes Al-Qarni ini diberikan izin sama mamanya, lari sekencang mungkin untuk datang sampai rumah Nabi Muhammad. Sampai di depan Nabi Muhammad, rumah Nabi Muhammad, diketok pintunya, dibukakan pintu oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah mengatakan Rasulullah nggak ada di rumah. Rasulullah lagi melakukan dakwah di jalan Allah SWT. Rasulullah lagi bersiar di jalannya Allah SWT, mengenang. Kalau ingin hendak bertemu Rasulullah, hadangi, insya Allah ada lawas Rasulullah hadir. Wes Al-Qarni berdiam di depan nama Rasulullah SAW, berdiam menung sambil berpikir. Pikirnya nggak ada lagi, satu yang dipikirkan adalah mamaku. Kayak apa mama ulun, kayak apa mama ulun, habiskah minumnya, habiskah makannya. Selalu di benak pikirannya Wes Al-Qarni mamak dan mamak, sampai diputuskan sudah Rasulullah belum hadir, dia bulik kembali ke rumahnya. Bulik ke rumahnya, dikatakan sama rohnya, ada sudah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Wes Al-Qarni, ya ibu, ulun gak ada bertemu dengan Rasulullah SAW. Ulun keganangan pian, kayak apa dengan pian nanti ini ya ibu? Apa yang terjadi ikhwani? Aras Allah Ta'ala goncang. Para malaikat bingung, sibuk mencatat kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Wes Al-Qarni. Sampai-sampai berita ini masuk ke telinganya Nabi Muhammad. Sampai-sampai Nabi Muhammad pesan pada sahabatnya, wahai sahabatku, apabila ikam nanti kalau bertemu dengan Wes Al-Qarni, datangi, minta doanya dengan Wes Al-Qarni. Coba kita renungkan, kurang hebat apa sahabat Nabi Muhammad SAW? Kurang hebat apa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Hartanya habis, sampai-sampai untuk beli kancing, bajunya nggak ada kawat, duri yang dipakai untuk kancing. Kurang hebat apa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Kurang hebat apa Sayyidina Umar bin Khattab? Kurang hebat apa Sayyidina Umar bin Utsman bin Affan? Sayyidina Ali bin Karamah Wajah? Kurang hebat. Semuanya ini suruh minta doa kepada Wes Al-Qarni. Dia datang kepada Wes Al-Qarni, bujur. Setelah bertemu dengan Wes Al-Qarni, dilihat hari-hari dia dikedua dalam mamaknya, ikhwani. Ibunya perlu kita ketahui siapa Wes Al-Qarni. Wes Al-Qarni adalah orang yang awam, orang yang biasa, bukan keturunan dari Nabi. Wes Al-Qarni ini bukan orang yang alim. Wes Al-Qarni ini nggak selalu jadi mendampingi Nabi Muhammad SAW. Wes Al-Qarni nggak pernah bersolat berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW. Jangankan sholat, bertatap muka sekali aja bertemu dengan Nabi Muhammad tidak pernah. Wes Al-Qarni ini dia selalu sibuk dengan mamanya, tapi mengangkatkan derajat dia sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mengoncangkan aras Allah Taala. Terus kalau kita melihat kejadian dari Al-Qamar dan Wes Al-Qarni, kita kembalikan pada diri kita, kayak apa kita dengan kuitan kita ya ikhwani? Kayak apa kita dengan kuitan kita? Kayak apa dengan kuitan kita? Coba kita renungi, apa kita hari-hari berjalan mencari nafkah untuk kita, tetesan keringat demi tetesan keringat untuk kita. Bahkan maaf, mungkin ada orang tua laki-laki yang sampai mencuri, nggak ada lagi untuk siapa? Untuk anaknya, supaya apa? Anaknya jadi anak yang baik, lebih baik daripada dirinya. Itu diperjuangkan oleh abah kita ya ikhwani, ibu kita ya ikhwan, mama kita. Sebagian ibu-ibu di sini sudah merasakan kayak apa susahnya melahirkan, kayak apa beratnya melahirkan. 9 bulan lebih dalam kandungan, 9 bulan lebih dalam kandungan, kita dihidupnya di mungkuitan kita dengan senang hati. Ada satu makanan ini untuk anakku supaya anakku sehat, ini janinku supaya sehat, supaya janinku sempurna. Supaya itu yang dipikirkan oleh mama kita ya ikhwan. Sampai-sampai waktu detik-detik kita lahir dari rahim ibu kita, antara hidup dan mati, sampai ada satu pertanyaan dari para malaikat, pilih
pilih antara dua ini, Ikamkah atau anak Ikamkah yang aku cabut nyawa ini. Jangan anak ulun, ulun aja cabut nyawa ulun. Sampai sebegitu jauhnya orang tua kita membebankan kita ya ikhwani. Tidak sampai di situ kuitan kita dengan kita ikhwani. Tidak sampai situ orang tua kita dengan kita ini nyaman-nyaman yang guring, kita menangis tetesan demi tetesan air susu diberikan dengan kita tanpa 1 rupiah pun kita dimintakan per tetesan air susu. Tidak sampai detik ini dia ikhlas dan ridho diberikan pada kita ya ikhwani. Tidak sampai segitu, waktu nyaman-nyamannya maaf lagi makan, lagi nyaman-nyaman makan kita menangis. Akhirat tangan kanan yang suci yang membersihkan kotoran kita. Coba kita balik sekarang di hadapan kita, mama kita lagi garing, buang air besar, pasti kita makan cici untuk membersihkan kotoran mama kita ya ikhwani. Di mana kita? Di mana kita? Kayak apa kita? Mana pengorbanan kita dengan kuitan kita ya ikhwani? Allah ridho karena kuitan kita ridho. Satu anak bertakun dengan mamanya, ya ibu, ya ibu, piang melahirkan ulun di muka bumi ini, yang dikatakan 1000 macam penyakit jatuh lebih dari bayi itu rasa sakitnya. Puju kada ibu, nggih puju. Adakah rasa sakit lebih daripada ini ibu? Ada ya anakku. Apa? Ketika ikan membakang sama aku lebih banyak sakit melahirkan ikan di muka bumi. Naudzubillah ya ikhwani. Coba kita renungi pada diri kita. Berapa kali kita menyakiti hatinya kuitan kita? Berapa kali? Jangan mengatakan, jangan munafik kita mengatakan nggak pernah menyakiti hati kuitan kita. Pasti satu ketika kita disuruh muncul ini dan itu kita menolaknya pada kuitan kita. Itu pun sudah menyakiti hati kita ya ikhwani. Berapa kali? Berapa kali hati kuitan kita getarkan untuk ini ya ikhwani. Berapa kali hati kuitan kita selalu mengeluskan dada ya ikhwani. Inilah menjadikan doa Allah Ta'ala. Kita doa kepada Allah Ta'ala bukan gak diterima sama Allah Ta'ala, tapi gak kembali kepada kita, gak sampai sama kita, karena sebab hati kuitan kita masih kita sakiti ya ikhwani. Ada tetesa, ada sisa masih rasa sakit pada kuitan kita ini. Mana kita bakti kita dengan kuitan kita, mana rasa hormat kita dengan kuitan kita. Perlu kita ketahui ya ikhwani, kita duduk di tempat ini, kalau kuitan kita gak suka sama kita, kalau kuitan kita benci dengan kita, gak mungkin kita duduk di tempat ini sampai detik ini ya ikhwani. Waktu di janin kita bisa dikukurkan, waktu kita lahir ternyata dibunuhnya. Banyak sudah kita mendengarkan berita anak yang dibunuh oleh kuitannya. Tapi kuitan kita geda, kuitan kita sayang, kuitan kita ridho, kuitan kita maafkan sama kita. Apa balasan kita? Seberapa besar balasan kita dengan kuitan kita? Jangan dinilai seperti akhir komar dengan harta. Oh, mama ulun datang mencari duit. Oh, mama abah ulun datang ini meminjam duit. Oh, ini pikiran yang selalu buruk itu. Naudzubillah ya ini. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Pernah satu kejadian, seorang ayah mengadu, seorang anak mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, duit ulun dicuri oleh abah ulun ya Rasulullah. Datang ke sini abah ikam. Setelah adabnya datang pada Nabi Muhammad SAW, betul gak ikam mencuri anak ikam? Nggih ya Rasulullah, ulun mencuri. Tapi anak kena ulun mencuri, anak ulun ini ya Rasulullah, ulun meminta sedikit untuk ulun menukar gandum, tapi ulun gak diberikan ya Rasulullah. Ya apa ya Rasulullah, perjuangan ulun mulai susah, dia belum tetesan satu mani yang aku berikan sampai besar gini ya Rasulullah, ulun gak pernah meminta sedikit pun ya Rasulullah. Detik ini karena ulun butuh untuk memberi gandum, ulun gak diizinkan ya Rasulullah, maka aku curi duitnya ya Rasul. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kalau gitu hartanya anakmu adalah harta engkau, tanpa kau meminta, tanpa kau bersandung, tanpa kau rosok, tanpa kau permisi, ambil, gak ada apa, hukumnya halal. Sampai segitu jauhnya Rasul memperhatikan kita ya ikhwan. Ya apa kita? Coba kayak apa kita dengan kuitan kita? Berapa besar kita berbakti dengan kuitan kita ya ikhwan? Kita sering mendengar kalau surga di telapak kaki ibu. Sudahkah kita mencium batis ibu kita? Sudahkah kita cium batis ibu kita, minta halal dan ridhonya? Ngalih kita menciumnya ya ikhwan. Jangankan gitu, tangan cuma cukup ditaruh di dahi kita, bukan dicium di hidungnya, di dahi dia takut sudah cukup. Kadang kita taruh di pipi, kadang juga ulun tinggalkan tanpa berpamit, tanpa mencium tangannya. Sudah sering kita melakukan itu ya ikhwan. Mari kita kembali di jalannya Nabi Muhammad. Mari kita hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Mari kita hidupkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad, didikan Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ada lagi kuitan kita
kita perhatikan lebih dulu ya ikhwani. Kalau kita perhatikan, kita ridho, insya Allah apa yang kita hajatkan di dunia wal akhirah nggak ada sia-sia ya ikhwani, nggak ada sia-sia, nggak rugi kita, nggak nyesal kita akan bersanding dengan Nabi Muhammad, kita akan bertemu dengan Nabi Muhammad, kita akan dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mari ya ikhwan, jadikan ini majelisnya Rasulullah SAW. Jadikan kita hadir di majelisnya Rasulullah SAW ini. Jangan dengan hitung-hitung yang lain. Jangan hitung-hitung yang lain. Jangan berpikir dengan dunia. Allah sudah menjanjikan, wa man yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man tawakkala 'ala Allah fa huwa hasbuh innahu bil amri qad ja'ala wa li kulli shay'in qadar. Siapa-siapa hambaku yang bertakwa sama aku. Maksud takwa sama Allah Ta'ala juga takwa kepada Nabi Muhammad SAW. Maksud takwa ini mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW sebagaimana Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dan mengikuti jalannya Nabi Muhammad inilah akan aku beri rezeki dari segala manjur yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Rezeki bukan berupa harta. Kita diberikan sehat, ini sudah harta. Rezeki ini sudah diberikan sama Allah Ta'ala, kita karena sehat walafiat. Kesempurnaan ini Allah Ta'ala memberikan pada kita. Kita hadir di majelis ini satu rezeki yang luar biasa ya ikhwani. Jangan dimulai masalah harta. Lebih daripada itu banyak rezeki-rezeki manfaat dan fungsi-fungsinya rezeki yang lainnya ya ikhwani. Kita kembali kepada Nabi Muhammad. Kita maui ajaran Nabi Muhammad. Kita mengikuti thariqatnya Nabi Muhammad. Jangan nyimpang dengan thariqatnya Nabi Muhammad. Banyak ajaran-ajaran yang lepas dari thariqatnya Nabi Muhammad. Siapapun, maaf, meskipun itu habaib, meskipun seorang guru, seorang wali yang tidak mengajarkan seperti thariqatnya Nabi Muhammad, jangan diumpati ya ikhwani. Karena di zaman akhir ini sudah banyak thariqat yang lain yang menyimpang dari thariqatnya Nabi Muhammad SAW, yang menyimpang dari ajarannya Nabi Muhammad. Jangan diumpati ya ikhwani. Lihat dulu siapa yang mengajarkan, kayak apa dia mengajarkan, seperti apa dia mengajarkan, sesuaikah dengan ajaran Nabi Muhammad, sesuaikah dengan thariqatnya Nabi Muhammad, sesuaikah dengan akidahnya Nabi Muhammad. Kalau sudah sesuai baru umpati siapapun itu mengajarkan ya ikhwani. Tapi kalau sebaliknya jangan, maka akan sesat pian sebelataan nantinya. Pian nggak akan bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Seindah-indahnya, senyaman-nyamannya nanti kita aja bertemu dengan Nabi Muhammad. Senyaman-nyamannya kita akan bersanding dengan Nabi Muhammad. Sehebat-hebatnya kita nggak ada lagi kita bertemu dengan Nabi Muhammad. Sehebat-hebatnya kesusah-susahnya kita bertemu dengan Nabi Muhammad. Nggak ada lagi kita kembali kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad dengan segala apapun hal, dengan seperti apapun kejadian, kita tetap kembalikan dengan Nabi Muhammad. Insya Allah kalau kita niatan diri ini, kita akan kembali kepada Nabi Muhammad. Menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatnya, tidak akan menyusahkan sama sekali. Allah, Nabi Muhammad Rasulullah menyampaikan ini tidak dusta. Nabi Muhammad nggak pernah dusta. Nabi mengatakan bujur-bujur. Kalau kita bujur-bujur hati kita untuk Nabi Muhammad, bujur-bujur kita hadir untuk Nabi Muhammad, bujur-bujur kita nakalkan sunnahnya Nabi Muhammad, insya Allah kita tidak sia-sia ya ikhwani. Kita pasti akan melakukan untuk bayi walidain, karena itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita bisa baca Al-Quran dengan nikmat dan khusyuk dan hudurnya sampai meneteskan air mata, itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita bersolawat Nabi Muhammad nggak merasakan uyuh, itulah ajaran Nabi Muhammad SAW. Mari kita kembalikan ini, kita hidupkan yang tadinya kita lalai, yang kita tadinya jauh dengan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, yang tadinya kita tidak membaca Al-Quran, yang tadinya kita nggak ada adab dengan kuitan kita. Mari kita kembali, kita ikrar mulai detik ini Allah akan datang pada kuitan ulun, minta halal, minta ridhonya, minta ampun. Selalu ini harus kita ucapkan, setiap detik pun bila perlu kita ucapkan pada kuitan kita, minta ridhonya pada kuitan kita. Ini menjadikan satu sebab kalau kita dapat rohaninya, kita dapat syir dari Nabi Muhammad, kita dapat siraman dari Muhammad, kita dapat pandangan rahmatnya Allah Ta'ala, kita dapat pandangan rahmatnya Nabi Muhammad. Kalau kita bujuk-bujuk menjalankan ini, nggak mungkin kita nggak akan dapatkan ya ikhwani. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua manusia yang hidup ini akan merasakan mati. Ini kita harus mengingat, jangan sampai. Tapi ini ada kata Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengajari untuk umatnya Nabi Muhammad, yang aku takutkan untuk umatku, yang ditakutkan adalah untuk satu kematian. Tapi dia ini bingung dengan hartanya, dia bingung untuk menumpuk hartanya, tapi dia takut dengan kematian. Naudzubillah, jangan. Tapi kita jadikan kematian ini untuk kembali ke jalannya Nabi Muhammad. Kita kembali ini mengingat karena kita banyak satu kesalahan, kita jauh dari sunnahnya Nabi Muhammad. Inilah akan menjadikan kita hidup hiroh kita, hidup rohani kita, hidup manfaat kita, hidup dunia fil akhirah. Kita akan selamat di dunia fil akhirah, insya Allah. Mudah-mudahan kita di majelis ini nggak ada lagi rahmat Allah Ta'ala yang sampai yang kita harapkan, hajat kita, apa yang kita hajat
sekarang mulai kita berjalan dari rumah sampai detik ini akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Insya Allah siapa orang di hatinya majelis ini yang bujur-bujur akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala hajatnya. Insya Allah hajat bil khusus sahibul bait, saudara-saudara kita yang macetkan mudah-mudahan dikabulkan semua oleh Allah Ta'ala. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afati daimah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqina bit taqwa wal istiqamah wa inna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami yang banyak dosa ya Rabb, kami yang hina, kami yang di dosa kami, tambahkan keimanan kami ya Rabb, arahkan kami di tempat yang baik ya Rabb, jauhkan dari suatu kemaksiatan pada diri kami ini ya Rabb, ya Rabb, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Rabb, ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Rabb, orang tua kami yang masih hidup panjangkan umurnya ya Rabb, panjangkan umurnya orang tua kami ini ya Rabb, yang lagi sakit, sehatkan jasmani rohaninya ya Rabb, tambahkan umurnya ya Rabb, ya Rabb, orang tua kami yang di alam barzah, orang tua kami yang mendahului kami ya Rabb, orang tua kami yang kembali kepada rahmat Dia ya Rabb, ampuni dosa-dosanya ya Rabb, jangan kau siksa ya Rabb, perlakukan dengan lemah lembut ya Rabb, perlakukan dengan kasih sayang Dia ya Rabb, sebagaimana orang tua kami di dunia ini ya Rabb, Dia melakukan kami dengan lemah lembutnya, dengan kasih sayangnya ya Rabb pada kami ya Rabb, ya Rabb, maafkan kesalahan orang tua kami, sebagaimana dikatakan anak yang di dunia ini selalu memohonkan untuk ampun orang tuanya lagi disiksa di alam kubur, maka terjadi siksaan itu terhenti berkat anak yang di alam dunia ini mohon ampun, maka ampun dosa orang tua kami ya Rabb, jangan kau siksa orang tua kami ya Rabb, jangan kau siksa orang tua kami ya Rabb, jangan kau adab orang tua kami ya Rabb, maafkan kesalahan orang tua kami ya Rabb, kumpulkan, sandingkan dengan kekasih Nabi Muhammad SAW ya Rabb, ya Rabb, jadikan rumah tangga kami rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah ya Rabb, karena banyak di akhir zaman ini bersabab masalah duniawi yang jadikan suatu perceraian ya Rabb, ya Rabb, anak-anak kami jadikan anak yang soleh wa solihah, anak-anak kami jadikan anak yang soleh wa solihah, banyak di anak-anak yang kecil, anak-anak sekarang ini jauh dari rahmat Dia ya Rabb, jauh dari rahmat kekasih Nabi Muhammad, jauh menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad, dia bermaksiat ya Rabb, bahkan dia belum balik sudah melakukan maksiat ya Rabb, jangan terjadi kepada anak-anak kami ya Rabb, jadikan anak-anak kami yang soleh wa soleh, bila berkat ini majelis ya Rabb, di majelis kekasih Nabi Muhammad SAW ya Rabb, kami mohon di sini ya Rabb, kabulkan doa kami ini ya Rabb, ya Rabb, saudara-saudara kami yang lagi maksiat ya Rabb, saudara-saudara kami yang lagi maksiat ya Rabb, sadarkan ya Rabb, sadarkan ya Rabb, beri hidayah mereka ya Rabb, supaya dia kembali di thariqatun Nabi, supaya kembali di kekasih Nabi Muhammad ya Rabb, supaya bisa menyenangkan kekasih Nabi Muhammad ya Rabb, supaya tidak memberatkan beban kekasih hadir majelis ini ya Rabb, kabulkan hajatnya fit dunya wal akhirah, fit dunya wal akhirah, fit dunya wal akhirah ya Rabb, fit dunya wal akhirah ya Rabb, ya Rasulullah, ya Rasulullah, tolong kami ya Rasulullah, bantu kami ya Rasulullah, pandang kami ya Rasulullah, rahmati kami ya Rasulullah, jangan kau palingkan muka pian kepada kami ya Rasulullah, ya Rasulullah, tolong kami, syafaati kami ya Rasulullah, tarik tangan kami ya Rasulullah, bimbing kami ya Rasulullah, tuntun kami ya Rasulullah sampai masuk surga dengan pian ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami banyak lalai,
kami banyak lalai, kami banyak meninggalkan sunnah pian ya Rasulullah. Syafaati kami ya Rasulullah, syafaati kami ya Rasulullah. Bil berkat ini majelis ya Rasulullah, di majelis ini ya Rasulullah, sampaikan doa-doa kami ini ya Rasulullah kepada Allah Ta'ala, supaya Allah mengabulkan doa kami ya Rasulullah. Ya Rabb, ya Rabb, akhiri umur kami, akhiri umur kami, akhiri umur kami dengan husnul khatimah, dengan husnul khatimah, dengan husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi husnul khatimah. Ya Rabb, kabulkan doa-doa kami semua ini ya Rabb, dengan wasilah kekasih Nabi Muhammad, dengan wasilah kekasih Nabi Muhammad, dengan pelantara kekasih Nabi Muhammad ya Rabb. Ya Rabb, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wal afu minkum ya ikhwani. Sebagaimana yang kemarin, boleh langsung kan bisa dikurai. Yang pertama, ulun kemarin sudah janji sama guru Bahmi bahwa nanti di akhir majelis ulun akan memberikan satu ijazah, bukan satu lagi, insya Allah banyak ijazah ulun berikan. Yang pertama, ulun dapat ijazah dari Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, cucu dari pengarang Maulidul Habsyi. Sidin memberikan ulun ijazah 3 sholawat. Sholawat yang pertama yang tadi ulun pakai yaitu Allahumma sholli Muhammad miftah babi rahmatillah itu tadi. Dan sholawat yang kedua qad daqat hilati Allahumma sholli Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Ini sholawat yang kedua. Dan sholawat yang ketiga ulun sudah kirim ke guru lagi dengan WA tadi, ada sholawat Jauhari Insaniyah. Itu di Futuhat. Kalau kita ada kitab karangan dari Habib Ali Habib, kumpulan sholawat Habib Habsyi ngaranya Futuhat, di situ ada Jauhari Insaniyah. Tapi sudah ulun tulis dan ulun kirimkan ke guru, insya Allah sudah di print mungkin sama guru, nanti bisa tinggal dibagikan nanti insya Allah. Dan tidak dari ini juga ulun dapat ijazah sholawat dari guru ulun Habib Hasan bin Abdul Akhirit. Habib Abdullah bin Hasan, Habib Hasan bin Abdul Akhirit Sidin ini insya Allah hari-hari sering bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sidin kehidupannya sangat pas-pasan sekali hidupannya Sidin. Sidin memberikan ijazah ulun yaitu sholawat as-salatu wassalamu alaika ya Sidi ya Rasulullah khud biyati qalat hilati adrikni. Tapi ijazah ini dulu mengamalkan dengan jumlah 1000 kali, diamalkan sebelum sholat subuh, sebelum waktu subuh, masih tahajud, masih di bulan masih di waktunya tahajud ini 1000 kali, yang ke 1000-nya ditambahkan ya Rasulullah. Jadi as-salatu wassalamu alaika ya Sidi ya Rasulullah khud biyati qalat hilati adrikni ya Rasulullah, ditutup dengan Rasulullah. Apa katanya Habib Hasan bin Abdul Akhirit? Siapa orang mengamalkan ini, kalau engkau amalkan ini boleh hari yang pertama sampai hari yang ke-40, di antara hari pertama sampai hari yang ke-40 insya Allah akan bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kalau Habib Anis Al-Habsyi tadi ini untuk semua hajat, jumlahnya nggak ditentukan. Kalau sholawat yang terakhir Jauhari Insaniyah itu kata Habib Anis, ini pernah satu habaib, 2 habaib mengamalkan ini sholawat dengan hitungan ke 35 kali. Dia mengamalkan di satu masjid, waktu itu kosong, cuma dia berdua aja. Dengan hitungan ke 35 kali, badan terangkat dan suara banyak yang mengikuti ini sholawat. Dia kacut, ketakutan sampai keluar dari itu masjid, nggak dilanjutkan sampai 100 kali. Kata Habib Anis, ini kalau kita baca 100 kali insya Allah kita akan apa yang kita hajatkan, lebih-lebih kita akan bisa bertemu dengan Habib Ali Al-Habsyi Syuhibul Maulid. Dan ini sudah pasti, 1 kali aja kita baca 100 kali insya Allah. Dan ini sudah ada yang sudah mengamalkan dan ini sudah tercapai di sini saudara. Dan ada sholawat lagi yaitu kumpulan sholawat di Dalail Khairat. Dalail Khairat ini karangan Al-Imam Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Jazuli. Muhammad Al-Jazuli ini seorang wali min awliyaillah di zamannya. Dia pengarang kitab banyak, seorang wali dari turunan Nabi Muhammad SAW, cucu Nabi Muhammad dari Sidin Hasan. Sidin itu suatu ketika hendak berdakwah, berjalan di satu tempat, waktu itu kan padang pasir.
pada masa yang penuh kesang, dan dia waktunya sholat, hendak mau menegakkan sholat, ada satu sumur, ingin tawaduk untuk memperbarui wudhu. Dia yang bukan timang wudhu, untuk tajadat wudhu, untuk memperbarui wudhu untuk sholat 5 waktu. Dia mau lihat sumur tapi nggak ada gayungnya. Ada satu rumah nggak jauh dari sumur itu, diketok sama Sidin, adakah gayung untuk ini ulun ngambil banyu ini? Ulun nggak pakai gayung, kata anak kecil umur 9 tahun. Ulun cuma dengan gini, ulun mencari banyu ini cukup ulun parak ini. Seperti apa? Ditunjukkan sampai di bibir sumur itu. Ini anak yang umur 9 tahun perempuan tadi bersolawat kepada Nabi Muhammad sambil mentiup banyu. Perlu kita ketahui di Hadramut itu sumur cukup dalam ya ikhwani. Lain dengan kita ini, berkilo-kilo itu, bermeter-meter, beratus meter itu dalamnya. Tapi dengan sholawat itu, dengan izin Allah Ta'ala, banyu tadi itu yang jauh dengan mudahnya mengangkat sampai di bibir sumur tadi banyu itu. Sampai di bibir sumur itu dia ngambil wudhu. Anak itu mencontohkan wudhu. Setelah wudhu selesai, dan Imam Ghazali ini berwudhu, dan sahabatnya berwudhu juga. Semua sudah selesai, banyu itu kembali ke tempat asalnya. Balik ke tempat asalnya. Kata Imam Al-Jazuli ini, katakan Imam Muhammad Al-Jazuli ini katakan, apa amalan ikam sampai ini banyu yang begitu jauhnya sampai terangkat seperti ini? Aku nggak ada lagi. Aku hari-hari ini bersolawat kepada Nabi Muhammad. Aku nggak putus bersolawat kepada anak kecil umur 9 tahun. Nggak ada henti-hentinya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu akhirnya Imam Ghazali ini izin sama gurunya mensiar kepada Nabi Muhammad, bertafakur. Dia ini keluar di situ, terkaranglah kitab, yaitu kitab Dalail Khairat. Semua wali min awliyaillah, para ulama-ulama pun mengikutinya. Gak ada yang gak mengamalkan Dalail Khairat. Apa guru sekumpul ini mengamalkan Dalail Khairat sehari 2 kali khatam, pagi khatam, malam khatam. Dan kebetulan ulun menjajakan melalui kai ulun Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban. Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban ini hidup sezaman dengan Habib Ali Al-Habib bin Walid, tapi tertua kai ulun. Sidin gurunya Habib Bakar Gresik juga, Syekh Fatahnya Habib Bakar Gresik. Sidin satu zaman dengan Habib ini. Waktu Sidin dakwah safar ke Indonesia, dakwah di Indonesia ini, dia siar satu ketika maaf pembantunya ini melakukan ini hubungan di luar nikah sampai hamil. Bahari itu nggak seperti sekarang. Kalau sekarang masih langsung menggugurkan bisa, di mana mau nggak mungkin orang ketahuan. Tapi dulu ada hamil nggak ada solusinya untuk menggugurkan, tetap ini hamil jalankan. Sampai-sampai yang mengajarkan ini katakan dia takut, ini kayak apa ini ulun, apa yang kata yang mengambil, cukup bilang aja Habib itu yang mengambilinya. Habib ulun terkenal memang orang yang sabar, nggak pernah syarik Habib ulun. Dan para penduduk sekitar itu melaknat sama Habib ulun, menghujat sama Habib ulun. Itu apa? Habib itu menghamili pembantunya tanpa melalui nikah. Ini bukan ajaran ini dia nggak bagus. Difitnah Habib ini sampai dilaporkan polisi, sampai polisi datang hendak mau diproses. Habib ulun mengatakan nanti dulu tunggu kelahiran anak ini. Kalau ulun nggak bisa membuktikan, silakan dihukum ulun. Dicatat oleh itu polisi, dinantikan. Selesai proses pelahiran ini, anak disaksikan begitu banyak orang menyaksikan semuanya. Setelah itu bayi lahir diserahkan sama Habib, tunjukkan ini anak. Sama Habib ulun digendong ini anak dengan izin Allah Ta'ala, dengan berkat Dalail Khairat. Dia mengatakan, hai fulan, kok ini anak siapa? Anaknya yang bayi lahir itu yang suci itu tadi mengatakan, aku anaknya fulan bin fulan bin fulan. Yang menghamil di situ terkajut dan minta maaf, minta halal ridhonya sama Habib ulun. Habib ulun dimaafkan, tapi Habib ulun mengambil baju. Seketika itu bulik ke siun, anak dan bini ditinggal. Kalau anak diberak mungkin ulun nggak di sini lagi. Nah di situ bertemu lagi dengan Habib Ali Habib mata ambil Ali Habib ahlan wa sahlan, ketemu lagi ke Dalawas. Habib ulun meninggal, yang mengurus semuanya sampai menguburkan Habib Ali Habib bin Maulid. Dan Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban ini pengamalan Dalail Khairat, maaf 1 hari 5 kali khatam Dalail Khairat. Jadi setiap waktu dia amalia, salah satu pikirnya itu Dalail Khairat. Dan ulun selama 4 tahun ini yang tadi sudah ulun katakan, sudah 4 tahun ini ulun diperintahkan oleh keluarga ulun untuk menghidupkan Dalail Khairat. Ulun dari awal sudah majelis taklim dan zikir ulun. Ajarkan fikih dan tauhid terus itu. Bacaan maulid ini maulid itu terus. Tapi 4 tahun yang kemarin, dari 4 tahun yang kemarin sampai detik ini ulun khusus Dalail Khairat. Jadi setiap majelis yang ulun betul sekarang ini majelis Dalail Khairat. Dan ini nanti ulun jajakan juga lawan pian seberataan nanti. Ini jelas. Sanad dari mana Habib? Kalau sholawat tadi
ulun diberikan Habib Anis Habsyi bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Yunus Nabi, itu sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW, itu sanadnya salawat tadi. Dan Habib Hasan bin Abdul Akhirat pun juga gitu, ulun dari Habib Hasan al Akhirat, dia dari gurunya sampai kepada Rasulullah SAW dia juga. Dan begitu juga Dalail Khairat, ulun dari Abbas sampai kai ulun sampai ke kepada Rasulullah SAW, sampai ke Muhammad Az-Zazuli ini. Semuanya ada sanadnya, ini bukan sekedar menunjukkan. Dan ada lagi juga nanti di situ ulun bawa satu hadiah. Ulun ini setiap keliling di satu majelis ke majelis, setiap mengisi majelis, ulun ittiba kepada Nabi Muhammad SAW, mengikuti caranya Nabi, berusaha semaksimal mungkin mengikuti cara Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dakwah juga berdagang Nabi Muhammad. Dari dakwah Nabi Muhammad SAW ini, dia menyampaikan satu kata demi kata hadis dalil disampaikan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad gak meminta untuk yang didakwahinya. Tapi Nabi Muhammad juga berdagang, walaupun juga gitu melakukan satu perdagangan. Ada nanti ada di situ ulun bawa ada dua macam wapak. Yang pertama wapak yaitu gambar Habib Abu Bakar Gresik. Habib Abu Bakar Gresik ini perlu kita ketahui, yang tadi sudah murid dari kai ulun Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Kuban, Sidin memegang gelar kutub tingkatan kutubul hot, wali yang paling tinggi seluruh dunia selama 25 tahun. Yang pertama Habib Abdul Ahad Syukuroti, 40 tahun di sini memegang kutub. Yang kedua Habib Bakar Gresik, sampai sekarang pun semua ada yang kutub memegang 1 hari, 1 menit, 1 jam, 1 minggu, 2 minggu. Orang wali itu memegang kutub nggak semuanya kuat. Ada yang 1 detik sudah nggak tahan lagi, lepas. Ini Habib Bakar Gresik 25 tahun, dia khulwat 15 tahun, sampai terkaranglah itu soal Qomaril Wujud. Nah ini ijazah dari Habib Bakar Gresik, memang nggak langsung pada ulun, dari guru ulun dan keluarga ulun, dari cucu dia kembali kepada ulun. Ini bersanad nanti ke Habib Bakar Gresik sampai pada Rasulullah, itu ke sholawat Qomaril Wujud ada di situ. Sebagaimana Habib Bakar Gresik mengatakan, siapa baca Qomaril Wujud dengan hitungan 10 kali pagi, 10 kali sore, insya Allah hajatnya akan dikabulkan. Asal dengan caranya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, terus baca inna wa malaikatahu yusholluna nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima, baru baca sholawat Qomaril Wujud, insyaallah akan dikabulkan hajatnya itu. Dan banyak nanti yang ulun dapat dari guru-guru ulun, dari kitab-kitab yang sudah diajarkan kepada ulun, dari Al-Quran, dari amalan Al-Quran, bacaan Al-Quran, dan dikit-dikit sholawat dan dikit-dikit yang lain, rotibul haddad, rotibul aqtas, rotibul al-idus, dan rotib-rotib al-haddar yang lain ulun dapatkan juga, ulun jazakan hamapian. Dan nanti untuk memakai surban kah, ijazah, semuanya ulun jazakan juga lampian. Ulun nggak satu-satu, semuanya ulun berikan kepada kalian. Karena apa? Ulun ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah rahmatan lil alamin. Kita sebagai ulun mengaku sebagai cucunya, ulun harus rahmatan lil alamin. Sebagai maru, ulun ini sebagai ini hadam pian seberataan. Ulun hadam pian, ulun melayani pian, bukan ulun dilayani pian, ulun melayani pian. Ini amar daripada Rasulullah SAW. Inilah karena tetesan dari Nabi Muhammad, amanah dari Nabi Muhammad SAW. Baik. Sekarang ulun ijazahkan nanti pian, ulun terima itu sudah cukup, dia mengatakan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ulun ijazahkan lawan pian seberataan sebagaimana ulun dapat dari Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Habsyi, sholawat yang tadi ulun sampaikan dalam pian, dan ulun ijazahkan juga sholawat yang ulun dapat kepada Habib Hasan bin Abdul Akhirat sebagaimana sampai kepada Rasulullah SAW, dan ada sholawat Qomaril Wujud dari Habib Bakar Gresik sebagaimana sampai kepada Rasulullah SAW, dan ulun dapat ijazah dari guru-guru ulun yang lain, rotibul haddad dan irid-irid yang lainnya, semuanya ulun ijazahkan lawan pian seberataan. Barakallahu fiik, mudah-mudahan satu berkah, menjadikan berkah di dunia wal akhirah, menjadikan satu manfaat di dunia wal akhirah. Dan ini wafak yang ulun bawa per lembarnya cuma 25.000 rupiah hadiahnya. Ada 2 macam. Kalau yang hendak tafadhol, kalau nggak hendak nggak ada masalah, nggak ada satu paksaan. Insya Allah manfaat. Hasilnya untuk pembangunan Majelis Dalail Khairat ulun yang sekarang ulun bina ini masih perlu banyak untuk pendanaan ini. Jadi untuk meneruskan penyelesaian Majelis Dalail Khairat yang ulun bina, dan untuk anak-anak ulun, anak didik ulun, insya Allah yang pian keluarkan ini sedikit ini jadi manfaat di dunia wal akhirah, akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala dengan jatuh jaminan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Walafu, ini yang bisa ulun sampaikan, menjadikan satu manfaat di dunia wal akhirat, ulun kembalikan pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mendengar tausiah dari Yang Mulia Al-Habib
Alwi Assegaf, dan sekaligus pengijazahan seluruh sholawat yang beliau dapatkan dari guru-guru beliau yang mulia, dan alhamdulillah kita terima semuanya. Insya Allah nanti akan ulun catat semua sholawat yang telah diijazahkan oleh Al-Habib untuk kita semuaan, supaya diperbanyak, difotokopi, dan akan dibagikan di majelis kita yang berikutnya pada tanggal 22 Oktober malam minggu, insya Allah. Pada tanggal 22 Oktober malam minggu akan dibagikan semuanya, insya Allah. Karena yang ulun dengar tadi banyak benar salawatnya, luar biasa. Alhamdulillah, itu rezeki kita mendapatkan ijazah langsung dari beliau, dan diizinkan oleh Al-Habib Alwi Assegaf untuk mengijazahkan kepada orang lain. Jadi dapat izin kita, dapat ijazah mengamalkan, dan dapat mengijazahkan kembali kepada orang lain. Subhanallah, ini luar biasa. Ini banyak titipan dari para donatur-donatur untuk membacakan sedikit tahlil dan doa haul.